Betul nggak apa ditambahkan itu sesuka hati gitu. Nah, nanti setelah itu dia mengatakan begini Bu Sofi ya, di dalam Markus 16 itu kan, yang ayat 8 itu kan tidak ada gitu. Lalu dia mengatakan kenapa itu bisa sampai ayat 20. Nah, saya sudah pernah jelaskan ke orang-orang yang pertanyaan tentang hal ini gitu. Tetapi pertanyaan saya ini aja, pertanyaan Nandar tadi ya, apa pernyataan Nandar kita ini aja dulu tanya Ibu Sofi ya. Apakah betul yang namanya edit itu ditambah-tambahkan sesuka hati gitu? Karena prosesnya kan itu kan melalui prosesnya ada lagi tambah lagi, ada lagi ditambah lagi, bukan karena di asal-asal direkayasa oleh penulis gitu. Ya silakan Bu. Ya, jadi sebenarnya saya sudah ya mengenai masalah manuskrip Alkitab ya, memang banyak orang Kristen nggak tahu. Jadi sebenarnya ya ada sisi positifnya juga ya, apologet Muslim itu menyerang masalah textual criticism ya, tetapi kita juga ketika saya balik menyerang mengenai masalah kritik teks karena mereka nggak bisa jawab. Ya. Iya, mau dilapor malah. Nah, iya, malah saya mau dilapor kan aneh gitu mereka. Kita jijai, aku bilang jijai. Ya, jadi kalau kalian bicara kritik teks, ayo kita bicara kritik teks dua arah gitu. Nah, oke, saya mau bicara Alkitab dulu. Sebenarnya saya sudah lama bikin video mengenai kanonisasi Alkitab. Jadi teman-teman Kristen juga jangan membayangkan bahwa Alkitab Kejadian sampai Wahyu turun gedebuk. Ya, merupakan satu kitab yang diturunkan dari langit ketujuh ke langit pertama, kemudian didiktikan oleh Jibril kepada Musa. Kitab Taurat ya, kemudian kitab Zabur adalah kitab yang didiktikan oleh Jibril kepada Daud, kitab Injil adalah diberikan kepada Isa ketika Isa masih dalam kandungan ibunya. Itu nggak ada, teman-teman. Ya, itu semua ditulis berpengaruh kepada perkembangan tulisan dan bahasa. Ada zamannya, itu 1500 tahun. Ya, bayangin dalam 1500 tahun, itu bahasa berubah, tulisan berubah. Ya, misalnya kalau kita bicara bahasa Indonesia, ejaan lama ejaan lama sama ejaan bahasa Indonesia disempurnakan udah berubah dalam waktu nggak sampai 100 tahun, ada perubahan. Betul ya, Bu ya? Tulisannya itu. Nah, jadi teman-teman Kristen perlu sadar bahwa Alkitab kita itu ditransmisikan atau diteruskan dari generasi ke generasi bukan dengan transmisi lisan atau oral, tetapi melalui tulisan, di mana ada perbedaan-perbedaan, namanya menyalin itu tidak pas 100%. Nah, yang perlu kita lihat, berapa persen dari perbedaan-perbedaan itu yang mempengaruhi doktrin. Jadi, kalau dikatakan ada banyak variasi dan tidak satupun tulisan tangan itu sama, ya jelas orang namanya tulisan saya, kemudian tulisannya Ibu, masa bisa sama persis, Bu? Nggak mungkin ya, kecuali diketik pakai mesin ketik atau komputer. Ya, kalau tulisan tangan nggak bisa sama persis. Nah, ada kesalahan-kesalahan penulisan. Ya, ada kesalahan penulisan. Nah, seberapa parah atau seberapa terkorupsinya kalau kita bicara Alkitab Perjanjian Baru saja. Nah, setelah saya mempelajari yang namanya kritik teks atau textual criticism, yaitu namanya salah satu studinya adalah namanya bibliografi. Teman-teman perlu tahu ya bahwa manuskrip Alkitab itu merupakan juara pertama dari sisi terbanyak jumlahnya dan dari sisi terakurat penyalinannya. Ya, itu saya sudah buat videonya. Banyak orang nggak tahu ini. Ya, jadi bibliografi test itu adalah tes semua manuskrip kuno, bukan cuma Alkitab ya. Jadi Alkitab itu termasuk salah satu daripada manuskrip kuno. Itu dites sama pakar. Ya, jadi tulisannya Plinius, tulisannya Thukydides, tulisannya Plato, ya semua tulisan pada waktu itu sampai tahun 1452 sebelum ditemukannya mesin cetak Gutenberg, itu kan semua ditulis tangan, Bu, semua manuskrip kuno. Iya. Ya. Nah, itu dilakukan tes terhadap semua manuskrip, bukan hanya Alkitab. Dan Alkitab adalah nomor 1 dari sisi terbanyak jumlahnya, manuskripnya, dan dari sisi terdekat penyalinannya, dari autografnya itu paling dekat penyalinannya, kita sekitar kurang dari 50 tahun. Kalau kita bicara misalnya juara kedua, itu adalah Iliad karya Homer, ya, tulisan Iliad karya Homer, manuskripnya, itu juara kedua terbanyak. Dengan 1.800 manuskrip, kita punya berapa coba? Kita punya lebih dari 24.600 sekian manuskrip. Iya, jauh, jadi juara pertamanya manuskrip Alkitab, apalagi kalau ditambah manuskrip Alkitab Perjanjian Lama, totalnya 66.000. Ya, itu saya bicara hanya manuskrip Perjanjian Baru aja 24.000, dalam semua bahasa, dalam bahasa Yunani itu 5.800 sekian, ya, itu bahasa Yunani Greek. Total itu 66.000 kalau kita compare Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi antara juara pertama dengan juara kedua, Iliad, ya, tulisannya Homer itu jauh sekali. Kemudian rentang penulisannya, kalau kita lihat Iliad karya Homer, itu hanya ditemukan 1.800 manuskrip. Ya, kemudian rentang penyalinan dari autograf tulisan aslinya sampai salinan pertamanya itu ada, itu kira-kira 1.400 tahun. Bayangin, Alkitab itu kurang dari 50 tahun. Jadi kalau kita bicara misalnya P75 atau P62 ya, yang disimpan di Bomer, itu atau papirus John Ryland ya, disimpan di Museum John Ryland, itu jaraknya dengan Injil dengan Injil Yohanes itu nggak sampai 25 tahun, Bu. Kira-kira tahun 125 Masehi itu sudah ditemukan papirusnya atau salinannya. Nah, Alkitab kita itu tidak direkonstruksi dari yang namanya Codex Sinaiticus atau Vaticanus. Ya, Codex Sinaiticus Vaticanus kira-kira abad ke-3, abad ke-4. Tidak hanya diambil dari Codex Sinaiticus Vaticanus. Makanya kalau Anda membuka misalnya online interlinear Hebrew Bible dan online interlinear Greek Bible, Alkitab Perjanjian Lama kita itu menggunakan yang namanya Codex Leningrad.
yang disimpan di Leningrad. Ya, itu Masoretic text, itu perjanjian lama kita. Basically LI juga menggunakan itu. Ya, basically LI juga menggunakan Masoretic text ke Codex Leningrad. Perjanjian baru kita itu bukan dari Sinaiticus atau Vaticanus, enggak. Tetapi dari Textus Receptus. Nah, Textus Receptus ini apa? Textus Receptus ini, ya, yang tadi dikatakan Desiderius Erasmus, itu kira-kira dia mengkompilasinya dari beberapa manuskrip dan beberapa kodeks, ya, dari family manuskrip Bizantium. Jadi mewakili kira-kira 95% dari total manuskrip perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani. Tadi berbahasa Yunani kira-kira 5.800. 95%-nya itu merupakan family manuskrip Bizantium yang dilestarikan oleh gereja Antioquia, gereja timur. Ya, jadi mayoritas manuskrip. Walaupun ini kita bicara lebih muda. Yang tadi dia katakan Westcott and Hort itu kira-kira tahun 1800-an. Itu dia bicara kritik teks. Jadi dia bicara benar nggak sih Textus Receptus yang kita pakai sekarang ini itu merupakan teks tertua. Jadi dia hanya pakai teks abad kedua ke atas yang mereka sebut dengan family manuskrip Alexandria. Ya, jadi semua Alkitab di dunia, jadi Alkitab perjanjian baru kita tuh ada 4 family besar, Bu Uti. Family manuskrip Bizantium, family manuskrip Alexandria, family manuskrip West, dan family manuskrip Kaisaria. Tapi West dan Kaisaria ini tidak banyak dipakai, ya, karena total jumlahnya juga kecil. Alkitab di seluruh dunia itu kalau tidak pakai Textus Receptus, yaitu family manuskrip Bizantium, dia akan menggunakan family manuskrip Alexandria yang tadi dia bilang Westcott and Hort atau kritik teks. Itu biasanya jumlahnya lebih kecil. Ya, ayat-ayatnya lebih pendek-pendek. Ya, nah kalau kita bicara tadi sebenarnya ya kalau kita bicara perjanjian baru perbedaannya kira-kira sekitar 400-500 ribu varian teks di dalam perjanjian baru kita banyak sekali benar ya Bu ya 500 ribu perbedaan itu karena memang dihitung misalnya kesalahan kata ejaan aja misalnya kata Johan yang satu nulisnya n-nya cuma 1 yang satu pakai n-nya 2 Bu Johan gitu itu sudah dihitung satu variasi teks karena nggak sama persis kan antara Johan dan Johan itu kan nggak sama persis ya itu sudah dihitung satu variasi teks. Nah dari total 500 ribu itu dipilah-pilah lagi sama pakar perjanjian baru. Saya sudah buat videonya ya. Antara lain yang menyelidiki antara Bart Eadman dan Daniel Wallace yang menyelidiki perjanjian baru punya manuskrip. Dari total ratusan ribu manuskrip 500 ribu variasi ejaan itu hanya 0,75%-nya merupakan kesalahan ejaan. Ya tadi jadi Johan itu misalnya 1N yang 1 2N tapi kan kita masih bisa membaca. Betul nggak Bu? Kita masih bisa ngerti gitu. Autografnya itu sebenarnya mau ngomong apa itu kita masih bisa mengerti. Ya, yang berpengaruh terhadap doktrin yang masih dipertanyakan apakah ini ada di autografnya atau tidak itu hanya 0,3%. Ya, salah satunya yang disebutkan tadi adalah kita menyebutnya longer and shorter ending of the Gospel of Mark. Jadi Markus 16 itu ada beberapa manuskrip yang dia menggunakan longer ending ya sampai ayat ke-20, ada yang shorter cuma sampai ayat 8. Ya. Nah, tetapi dari beberapa karena gini, kita bukan hanya menggunakan manuskrip based on manuskrip, tidak seperti itu, tapi kita juga menggunakan yang namanya tradisi gereja timur. Di dalam tradisi gereja timur kita mempunyai yang namanya catatan bapak-bapak gereja. Jadi selain manuskrip, ini kalau orang barat, ya ini kan Daniel Wallace, Bart Eadman, itu dia hanya belajar manuskrip based on manuskrip aja Bu. Dia hanya belajar membandingkan bibliografinya, tetapi mereka tidak tahu ada catatan yang bapak-bapak gereja. Itu yang punya kan gereja timur, yang punya juga gereja ortodoks. Nah, di dalam gereja timur, di dalam catatan bapak-bapak gereja, kita itu mempunyai 1 juta kutipan dari bapak-bapak gereja yang semua kutipannya ini merujuk kepada Alkitab perjanjian baru yang kita punya sekarang. Dan kalau mereka merujuk kepada Injil, mereka hanya merujuk kepada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak pernah merujuk kepada Injil yang lain. Yeah. Itu ada 1 juta kutipan. Jadi, kalaupun kita tidak mempunyai semua manuskrip Alkitab perjanjian baru, kita hanya mempunyai kutipan bapak-bapak gereja, sekitar 1 juta kata, kita bisa merekonstruksi Alkitab perjanjian baru kita semuanya, kecuali 11 pasal di dalam perjanjian baru. Hanya dari catatan bapak-bapak gereja kita. Ya, itu dahsyatnya. Jadi kita mempunyai konfirmasi dari catatan gereja timur. Nah, hanya sebenarnya itu hanya beberapa hal saja yang perbedaan doktrin. Biasanya mereka tanyakan cuma 3, Bu. Pertama adalah Markus 16 yang kita sebut dengan shorter and longer ending of the Gospel of Mark. Yang kedua yang sering mereka tanyakan adalah the pericope of adultery, yaitu Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11 mengenai wanita yang kedapatan berzinah. Ya, itu tidak ada di dalam Codex Vaticanus dan Sinaiticus. Di dalam kodeks-kodeks manuskrip famili Alexandria itu nggak ada. Ya, tetapi di dalam catatan bapak-bapak gereja, di dalam catatan khotbah bapak-bapak gereja kita, dan di dalam beberapa manuskrip lainnya, pericope of adultery ini ada. Dan itu menjadi lectionary atau bacaan mingguan di dalam gereja, dan ditujukan di dalam Gospel Yohanes, makanya dimasukkan di dalam Yohanes 8. Ya, kemudian yang ketiga biasa adalah koma Johanium, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, ya, Bapa, Roh, dan Firman, dan apa itu ya, ketiganya adalah 1. Itu kita sebut dengan koma Johanium. Biasanya itu yang mereka pertanyakan. Hanya 3 hal ini saja, Bu. Dan itu saya sudah menjawab di dalam video saya. Jadi kalau mau tahu tentang hal ini, bisa sih nanti saya akan bikinkan videonya, kita akan bahas mengenai ini. Jadi dari semua variasi teks di dalam Alkitab Perjanjian Baru, sebenarnya cuma 3 yang berpengaruh. Ya,
Markus ayat 16 yang kita sebut dengan shorter dan longer ending of the Gospel of Mark, ya itu yang biasa mereka tanyakan, Markus 16 ayat 8 sampai ayat 20. Ya kenapa ayat 9 sampai 20-nya nggak ada, dan ada beberapa yang ada. Itu ada di beberapa kodeks Bu, ada di beberapa manuskrip. Kemudian yang kedua adalah the pericope of adultery, yang ketiga adalah koma Johannium. Cuman itu aja Bu, cuman 3 itu aja. Dan saya tambahkan, Alkitab Perjanjian Baru kita, dari total semua manuskrip yang ada, itu kita sudah bisa intek atau kita sudah bisa mengetahui autografnya itu 97,5%. Ya, jadi 97,5% kita sudah tahu autografnya itu ngomong apa, kita sudah tahu. Ya, ya lanjut Bu. Iya itu aja Bu. Saya rasa kalau mau lebih detail, ya nanti kita bahas lain kali. Ya. Ya, kalau saya menjawabnya sih dari Alkitab aja ya, karena kedua ya. Nah, ini siapa yang berisik nih? Siapa ya? Kalau saya menjawabnya paling gampang ya, ini kan melalui perdebatan saya dengan si Johan itu kemarin ya, yang di dalam Markus 16. Ya, Markus 16 itu kenapa ayat 8 ini nggak ada, tiba-tiba ayat 8 ini harusnya nggak ada. Kenapa itu tahun berapa? Dia bilang di Textus Receptus itu nggak ada gitu. Kenapa ayat ini ada gitu. Nah, ada. Nanti saya jelaskan, saya sudah bikin videonya itu. Jadi memang gini, dia menggunakan beberapa kodeks ya. Markus 16 itu ada ininya sih, saya sudah bikin. Nanti kalau mau bahas boleh. Jadi sebenarnya itu aja yang mereka pertanyakan, Markus 16, kemudian koma Johannium dan the pericope of adultery. Iya, tetapi kalau saya simpel aja Bu, saya mau ngasih tahu jawaban saya cuma sesimpel ini aja. Jadi yang di ayat 8 itu kan katanya nggak ada gitu kan. Nah setelah itu kenapa ini ada di sini di Textus Receptus itu nggak ada, kenapa di dalam Alkitab ini ada. Nah kebetulan saya punya Alkitab di dalam bahasa Inggris itu terbitan tahun 1960-an ya, waktu orang tua saya masih hidup, itu peninggalan orang tua. Nah di situ di dalam bahasa Inggris itu ditulis ayat yang ke-8 itu ada setelah ayat 20. Ditaruh di situ. Nah, dengan catatan di sebelah ini, ayat ini ya, ayat tambahan ini seharusnya dia ada di ayat 8, dikatakan begitu. Ya, seharusnya ada di ayat 8. Nah, untuk kita punya di dalam Alkitab, kenapa sudah langsung ditaruh di ayat ke-8? Ya, karena di dalam sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah dikasih tahu ayat ini harusnya ada di ayat 8, ditaruh di dalam ayat ke-20, di bawah ayat 20 sebagai tambahan. Nah, ini kan prosesnya ini kan terjadi seperti ini karena betul kan, karena berkesinambungan itu kan. Salinan-salinan itu kan ditemukan lagi, ditambahkan lagi. Dan pada saat itu kan nggak seperti sekarang, ketika kita salah nulis gitu, kita mau mesisipkan, kita tinggal turunin aja di komputer gitu kan, tinggal disisipkan ke dalam gitu kan. Nah kalau pada zaman dulu kan nggak bisa begitu, kalau udah ada yang ketinggalan ya dia taruh di bawah gitu kan, tetapi ada catatan kakinya. Nah saya jawab seperti itu. Lagi pula saya bilang ini peristiwa ini bukan cuma ditulis oleh satu orang, oleh Markus, karena banyak yang menceritakan ayat-ayat lain, pendukungnya menceritakan ayat-ayat yang mereka bilang tidak ada. Ini ada banyak gitu loh teman-teman ya. Di dalam Rasul Paulus juga pernah menyebut tentang kisah ini ya, saya catat banyak sekali ayat pendukungnya. Mereka bicara tentang pengutusan itu banyak gitu. Jadi nggak bisa mereka bilang ini catatan dan rekayasa, karena ayat-ayat yang lain menulis juga tentang hal itu gitu, tentang hal ini yang tentang di situ kan dia bilang ayat 12 juga nggak ada gitu kan. Kenapa ayat 12 nggak ada sampai 20 itu nggak ada katanya. Sekarang kenapa ini ada? Nah, masalah ketika mereka bilang nggak ada, di tempat yang lain bercerita tentang peristiwa yang ditulis di dalam ayat 12 sampai 20 gitu. Banyak sekali ayat-ayatnya itu, saya udah catat. Banyak sekali yang bicara tentang peristiwa ini. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Ya, banyak yang mengutip tentang peristiwa pengutusan ini. Dan masalahnya ketika mereka mengutip ya, bukan mengutip, ketika mereka mengenang peristiwa pengutusan ini, ya ini kan ayat ini belum ada. Mereka kan, Markus ini kan belum ada. Jadi para penulis yang bercerita tentang pengutusan ini bukan dia berpatokan dengan kitab Markus. Ya mereka menceritakan pengalaman mereka gitu. Kalau saya sih seperti itu, saya jawab. Ya, jadi di dalam kasus manuskrip Alkitab, itu memang kitab kita terbukti tidak turun dari langit, apalagi didiktekan. Ya, contohnya kitab Taurat, itu mempunyai variasi dengan Torah Yahudi dengan Torah Samaria. Itu total variasinya kira-kira 6.000. Ada perbedaan, jadi kata-katanya nggak sama persis. Ya, Torah Samaria itu jauh lebih detail. Dia lebih banyak ayat-ayat yang diharmonisasikan dan lebih diekspand ayat-ayatnya, tidak diringkes seperti Torah Yahudi sekarang. Ya. Jadi itu kalau kita bicara Torah. Kalau kita bicara kitab Torah saja, 7 pasal terakhir di mana Musa mati itu adalah catatan tambahan yang kemungkinan besar diedit atau ditambahkan pada zaman Nabi Samuel. Ya. Kemudian kalau kita lihat kitab Yosua, di dalam kitab Yosua itu ada beberapa yang diedit, nama-nama kotanya disesuaikan dan sebagainya. Ya. Nah, contohnya kalau misalnya saya kasih sedikit contoh, misalnya ketika Musa menulis kota-kota penimbunan atau kota-kota yang dibangun pada zaman Musa namanya Ramses, ya. Dikatakan itu dimulai pada zaman setelah Yusuf mati. Pada zaman nama kota itu belum Ramses. Ramses itu nanti. Ya, itu baru nama yang belakangan. Dari situ kita bisa nge-track. Ini ada penyesuaian nama-nama kota di situ. Contohnya ketika Musa menulis Abraham, nama kota itu adalah kota Dan. Dan itu cicitnya Abraham. Pada zaman Abraham nama kota itu bukan Dan. Ya. Kemudian kalau di dalam kitab Yosua misalnya ada tambahan catatan, misalnya
nama kota itu disebut dengan Gilgal sampai pada hari ini. Jadi kata Gilgal pada waktu Yosua mati pada waktu itu belum Gilgal namanya. Nah, ini terbukti bahwa kitab-kitab itu diedit ya atau ditambahkan catatan kakinya supaya pembaca mengerti. Jadi Alkitab itu bukan dihafalkan apalagi didiktekan oleh Jibril, bukan. Ya, itu catatan kesaksian para nabi dan para rasul mengenai perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dan itu disesuaikan dengan perkembangan tulisan dan bahasa supaya pembaca itu mengerti. Ya, contoh kalau kita bicara misalnya kitab Esther itu ada tambahan kitab Esthernya, ada 2 versi kitab Esther. Kitab Daniel itu ada catatan tambahan di dalam kitab Daniel, ada 2 versi kitab Daniel. Kitab Yeremia itu orang Yahudi megang 2 versi, bukan 1 versi, ada 2 versi. Ya, nah jadi itu wajar dan biasa. Kitab Ayub ada beberapa catatan tambahan di situ. Kalau kita melihat misalnya di Septuaginta, catatan tambahan di dalam Septuaginta di dalam kitab Ayub itu ditambahkan supaya pembaca mengerti. Karena kalau kita bicara pelestarian manuskrip, kitab Ayub dan kitab Hosea ini paling buruk, hampir nggak bisa dibaca kalau kita bicara manuskripnya, ya, masoretic teksnya. Tetapi harus didukung oleh yang namanya Septuaginta untuk kita bisa merekonstruksi kitab Ayub dan kitab Hosea, ya. Nah, itu catatan tambahan itu ada, itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apalagi perjanjian baru yang disalin oleh para jemaat yang awam, bukan kaum Masorah, kaum terlatih atau kaum soferim seperti perjanjian lama. Ya, di dalam kasus manuskrip Alkitab perjanjian baru kita itu kelebihan 110% ayat dari autografnya. Di dalam kasus manuskrip Quran itu kehilangan 70% dari autografnya. Ya, jadi kalau kita melihat hadis-hadis, begitu banyak ayat yang hilang, kalau kita melihat misalnya di dalam hadis-hadis ya, misalnya dikatakan surah Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah lebih dari 286 ayat. Artinya kalau surat Al-Ahzab sekarang cuma tinggal 73 ayat, itu kehilangan hampir 213 ayat. Ya, 213, 215. Dan ini dicatat di dalam hadis mereka. Ya, jadi surah Al-Ahzab itu kehilangan lebih dari 200 ayat. Kemudian surat At-Taubah itu 2/3-nya hilang. Itu ada di dalam hadis mereka. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan bahwa Al-Quran itu tadinya 1.027 kata. Sekarang kalau kita melihat itu cuma sekitar 25%-nya, nggak sampai 30%. Al-Quran yang dipegang sekarang oleh Muslim. Kemudian ada ayat yang hilang dan tidak bisa dipulihkan yang hanya diketahui orang-orang yang meninggal di dalam perang Yamamah. Itu nggak bisa dipulihkan, Bu. Kemudian ada ayat-ayat yang hilang dimakan kambing. Ya, contohnya ayat rajam dan ayat menyusui dewasa. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa mereka menghafal Alkitab sampai titik komanya selama 14 abad tidak berubah, itu sangat-sangat keliru. Karena kita bisa membuktikan dari sources, ya, their own sources, dari sumber-sumber mereka sendiri, mereka kehilangan 70% daripada autografnya. Bahkan ada 2 surah, ya, surah yang hilang, ya, di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Itu bukan hanya ayat, 2 surah hilang. Ya, dan surah ini biasa dibacakan oleh Umar bin Khattab, oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ya, dibacakan surat ini oleh para sahabat-sahabat Nabi di dalam kunutnya. Dan itu dicatat di dalam sumber-sumber mereka, di dalam kitab-kitab fi ulum Al-Qur'an mereka, ya, Anda bisa beli itu di Tokopedia, ada dua volume, ya. Itu Jalaluddin Asyuyuti. Itu kalau kalian mau baca misalnya rekonstruksi Alkitab, kita sebenarnya sudah membuka itu rekonstruksi Quran. Cuma mereka ini sayangnya ya nggak tahu bebal apa bolok, saya juga bingung. Ya, di dalam kasus manuskrip Alkitab memang kita ada kelebihan ayat. Ada ayat yang menjadi catatan-catatan atau catatan kaki itu ditambahkan di situ. Tetapi bagi kita, karena kitab ini bukan turun dari surga, ya, jadi Kristen tidak pernah mengklaim ini kitab dijaga oleh Allah, diturunkan dari surga kemudian didiktekan oleh Jibril. Kita nggak pernah mengklaim begitu. Itu catatan yang berkembang selama ratusan ribuan tahun. Ada variasi manuskrip itu, yes, makanya di dalam kitab LAI, ya, di dalam LAI Indonesia itu ada dalam kurungnya. Artinya di beberapa manuskrip ada, di beberapa manuskrip lainnya tidak ada. Itu wajar. Ya, karena yang kita klaim kekal dan tidak berubah itu adalah Sang Firman hidup, 1 Yohanes 1:1-4, yaitu Yesus sendiri. Makanya dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus dulu sekarang selamanya nggak berubah, dia yang kekal karena dia Sang Firman, nggak bisa berubah. Tetapi manuskrip Alkitab itu adalah grave atau tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, bukan sesuatu yang kekal. Ya, itu bisa ditambahin supaya bahkan ya banyak orang Kristen nggak tahu selama 40 tahun hampir 50 tahun pertama perkembangan Kristen itu kita nggak punya Alkitab perjanjian baru sama sekali. Jadi iman Kristen tidak didasarkan oleh sebuah kitab yang turun dari surga, enggak. Kekristenan itu dimulai dengan sebuah peristiwa yaitu kebangkitan Sang Mesias ya pada hari ketiga ya setelah tanggal 14 bulan Nisan. Kekristenan dimulai dari situ, gereja berkembang dari situ, bukan dari kitab yang diturunkan, nggak ada di kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Apalagi kemudian murid-muridnya menyalinnya. Nggak ada itu. Ya, jadi ini beda. Nah, karena Islam itu mengklaim bahwa Islam itu dimulai dari sebuah kitab yang diturunkan dari surga, ya, maka akan menjadi sangat aneh kalau ada perbedaan-perbedaan bacaan. Maka menjadi sangat aneh kalau ada ayat-ayat yang hilang. Tetapi kekristenan tidak pernah mengklaim bahwa Taurat ini diturunkan dari surga, apalagi didiktekan. Ya, Taurat punya banyak versi, ada beberapa versi. Ya. Nah, begitu juga dengan kitab Injil. Kita tidak pernah mengklaim ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Nggak pernah itu, ya. Nah, seperti itu, Bu, kalau kita bicara textual criticism di dalam Kristen ataupun Islam. Iya, ada yang mau menambahkan? Selamat sore Pak Dehe, lalu
Pak Tioni, selamat sore. Pak Raymond, pendeta. Iya. Tadi saya saksikan video dari Nandar tuh saya ketawa ya. Karena dia memaksa sekali bahwa di Matius pasal 21 ada nubuatan tentang Mr. X ya. Iya. Justru saya mau katakan memang benar ada nubuatan tentang Mr. X, tapi bukan di Matius pasal 21, Matius pasal 24. Ya, biar dia baca sendirilah, di sana tertulis apa ya. Ya, bahwa mereka menuduh-nuduh kita ya, bahwa kita punya kitab sudah dipalsukan dan sebagainya, sementara mereka tidak dapat membuktikannya secara sejarah ya. Di mana dipalsukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana, mereka tidak dapat membuktikannya, mereka hanya berasumsi saja. Jadi ya itulah dari saya ya, dari Pendeta Raymond Mantik. Iya, luar biasa Pak ya. Ya, jadi benar ya teman-teman ya, dari percakapan di atas itu betul benar ya. Karena apa? Karena Menandar sebetulnya dia tidak bisa menjawab, dia cuma menyerang-nyerang aja. Lalu di dalam Matius 21 dikatakan ada Matius 21 ya, dia bilang gitu ya, ada nubuat tentang Nabi Muhammad gitu. Lalu itu sudah dikotori oleh tangan-tangan yang sudah membuatnya di dalam tanda kurung. Ya, tetapi kata Sofiatul yang tanda kurung di situ di dalam Alkitab itu adalah Sofi tadi, tanda kurung itu adalah penambahan yang sudah ada gitu. Betul kan? Betul nggak? Ya, jadi gini. Kalau kita bicara kitab LAI, sebentar. Ya, lanjut. Ya, kalau kita bicara kitab LAI, ketika diberikan tanda kurung itu artinya di beberapa manuskrip ada, di beberapa manuskrip lainnya nggak ada. Kalau kita bicara King James version, King James itu menggunakan Textus Receptus. Kalau saya menggunakan Textus Receptus. Jadi bagi saya kelebihan ayat nggak masalah daripada ayatnya hilang. Ya, karena catatan kaki di dalam gereja mula-mula itu memang ditambahkan, itu karena pengajaran bapak-bapak. Jadi gini loh, teman-teman, pada waktu itu saya sarankan Anda melihat videonya Archimandrit ya, Pendeta Daniel Biantoro yang ada di Tamparagi. Itu bagus sekali. Jadi bagaimana Alkitab kita terkanonisasi supaya Anda melihat sejarahnya. Karena banyak orang Kristen juga kaget-kaget ketika diangkat beberapa Injil-Injil palsu. Harusnya kita tidak boleh kaget karena itu memang ada, ya. Dan gereja sudah menyatakan itu palsu. Cuman masalahnya adalah di dalam gereja itu kan nggak pernah diajari. Ya, ada Injil Filipus, Injil Matius. Nggak pernah diajari bagaimana Alkitab kita ini sampai di tangan kita, itu kan nggak pernah pendeta khotbah tentang hal itu. Ya, jadi kanonisasi Alkitab kita itu sangat-sangat natural, tidak pernah ditetapkan digebuk satu di dalam satu diputuskan. Oh ini enggak, itu berjalan sesuai dengan sekian ratus tahun. Ya, jadi terkanonisasi dengan natural. Ya, kemudian bapak-bapak gereja kita sudah memberikan patokan atau pedoman bahwa mereka sudah mengenali keempat Injil yang mereka sebut dengan memoir para rasul ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang asli. Ya, di luar itu mereka pada waktu itu ada banyak bidat-bidat dan mereka mengarang Injilnya sendiri-sendiri. Makanya ada Injil Filipus, Injil Ebionit, kemudian Injil menurut orang Ibrani, Injil Maria Magdalena. Anda itu banyak sekali teman-teman mereka nulis. Dan itu sudah makanya pada waktu itu di Konsili Kartago sudah dikanonisasi oleh pihak gereja, karena gereja menyatakan ini nggak boleh beredar masing-masing. Ya, ada banyak buku-buku. Kita harus mengenali mana yang asli. Ya, kita harus punya standar. Kanon itu artinya standar atau measure. Ya, dan pada waktu itu gereja Barat pada waktu itu sudah mengkanonisasinya. Ya, ini loh 27 kitab. Pada waktu itu yang masih diperdebatkan antara lain 1-2 Petrus ya, surat Petrus, kemudian Wahyu Yohanes itu oleh gereja timur ya, kemudian 1-2 Clement, kemudian kitab Didache ya, kitab Gembala Hermas atau the Shepherd of Hermas, yaitu di beberapa gereja dikenali pada waktu itu. Itu Pastor Daniel Biantoro menjelaskan dengan sangat bagus sekali, dan saya harus orang Kristen nonton. Videonya ada di Tamparagi. Ya, judulnya adalah begitu banyak Injil palsu. Anda harus ngerti, teman-teman orang Kristen. Ya, jangan kenapa? Karena sekarang orang Muslim itu menyerangnya begini. Ini lo lihat ada Injil Yesus menikah, Injil Filipus, ini Injil yang disembunyikan. Gereja nggak pernah menyembunyikan itu. Gereja sudah tahu itu justru gereja lah yang mengeksposnya. Gereja membuat buku. Ini lo Injil palsu. Ini lo Injil Barnabas, ini Injil palsu. Itu yang menerjemahkan gereja orang Kristen. Ya, orang Muslim nggak akan tahu ini kalau orang Kristen tidak mengeksposnya. Cuman malah orang Kristen tidak mau membakarnya. Ya, yang tidak sesuai dengan kita kemudian kita bakar, enggak, itu Injil tetap ada supaya mereka bisa tahu ini loh yang palsu, ini yang asli. Ya, kita tahu begitu, apa itu Injil Thomas memang ada, kita tahu ya, tetapi kita nggak peduli karena kita dikasih tahu, sudah dipilah-pilah sejak awal, dari pilah-pilah mana ya yang cerita-cerita dongeng-dongeng ya biarkanlah dongeng-dongeng ya, the infancy of Jesus Christ ya, the book of Enoch ya, susah ngomongnya ya. Ya, jadi itu memang ada, kita tahu, tapi ya biarkan saja gitu kan. Nah, justru yang kita pertanyakan adalah mengapa cerita-cerita di dalam Quran ini mengambil dari Injil palsu. Jadi apokrifa itu disebut juga dengan pseudografia. Artinya tulisan palsu yang diasosiasikan dengan nama-nama tertentu tapi tidak kita akui. Misalnya Injil kanak-kanak menurut Thomas, Injil Pseudo Matius, ya, Injil Proto Evangelium Yakobi. Itu bisa masuk ceritanya di dalam Quran. Ini kita mempertanyakan. Ya, jadi kalian harus kritis dalam melihat kitab atau Alkitab ya. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kitab suci, mana yang bukan ya, teman-teman ya. Iya, ini Rasul Yohanes memang mengatakan ya, lebih baik, tadi Sofia tuh bilang lebih baik kita kelebihan ayat gitu kan, kelebihan daripada kekurangan. Ya, kekurangan
nggak ada lalu diiniin ya. Betul, ya Rasul Yohanes juga mengatakan begini ya, di dalam Yohanes 21 ya, kata penutupnya dia mengatakan begini ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar gitu kan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu ya, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat sebuah kitab yang harus ditulis itu. Ya memang banyak sekali. Ya tetapi yang seberapa yang sanggup dibukukan atau dikanon atau disalin itu ya segitulah dia gitu. Ya, jadi kita mempunyai salinan-salinan yang sangat-sangat kaya raya dibanding dengan yang tidak punya sama sekali. Nah, Miss ini Pak Raymond, lalu Pak siapa? Pak Noviatianis dan Pak Dehe, silakan Pak kalau mau menambahkan, kita akan dengarkan lagi apa pernyataan Nandar mengenai dia punya. Kami tidak perlu yang begitu-begitu ya, kami tidak perlu karena kami punya hafalan gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang itu ya. Tetapi silakan Pak Dehe, Pak Noviatianis. Iya. Kalau mau menambahkan ya. Iya, salam Ibu Uti, ya, salam. salam Ibu Sophie, Ibu Hadasa, juga teman-teman yang ada di room ini, ya, salam, selamat malam. Shalom. Ya, seperti kita dengarkan tadi, Ibu Sofiatul sudah begitu mendetail, Bu, ya, menjelaskan tentang proses dari kanonisasi Alkitab. Nah, jadi seperti Ibu Sophie katakan tadi, bahwa Alkitab ini seperti kitab Musa ya, yang kita ketahui, yang diturunkan kepada Musa, itu bukan sebuah kitab ataupun buku yang langsung gedebuk langsung dari surga. Itu proses, ya. Nah, jadi butuh proses pengumpulan dan juga penerimaan ya, penerimaan dalam artian proses untuk memberikannya sebuah buku. Nah, seperti kita ketahui, kitab suci yang diakui yang pertama-tama adalah 5 kitab Musa yang disebut Taurat. Baru kemudian kitab para nabi dan tulisan-tulisan lain ya, seperti Mazmur, Ayub dan Amsal. Nah, jadi keseluruhan proses penulisan, pengumpulan dan penerimaan kitab suci Perjanjian Lama ini berlangsung ya kurang lebih 1000 tahun lah. Juga proses yang sama terjadi di dalam penulisan, pengumpulan dan juga penerimaan ya, sehingga menjadi sebuah buku di dalam penulisan kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam beberapa dekade. Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam beberapa dekade. Kitab terakhir yaitu Wahyu ya, ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Nah, jadi proses penentuan kanon Alkitab, yaitu daftar kitab yang diinspirasi kardus dan menjadi bagian dalam Alkitab, dilakukan gereja dalam tradisi apostolik. Nah, sejak para rasul dalam tradisi apostolik ini, gereja menentukan. Nah, jadi gereja menentukan, dalam artian bapak-bapak gereja ini menentukan kitab-kitab mana yang akan dicantumkan dalam daftar kitab suci. Sesuai dengan itu 46 kitab ya. 46 kitab, sebetulnya 45 ya, ditambah kitab Yeremia dan lagu-lagu ratapan. Nah, digabungkan ya. Nah, jadi awalnya kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, itu pun atas permintaan Raja Ptolemeus II dari Alexandria. Nah, juga diterjemahkan dari Ibrani ke bahasa Yunani oleh 70 diterjemahkan oleh 70 orang ahli kitab Yahudi. Nah, terjemahan Yunani ini terjemahan Yunani ini disebut dengan Septuaginta ya. Jadi Septuaginta ini adalah salinan dari bahasa Ibrani ya, disebut dengan Septuaginta, yang terdiri dari 46 kitab, selesai sekitar tahun 250 sampai 150 sesudah Masehi. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Ibu Sophie tadi sudah cukup mendetail ya, bagaimana proses kanonisasi dari Alkitab ini. Kita hanya menambahkan saja. Oke, terima kasih Ibu Uti. Jadi kalau Nandar mengkritisi ayat-ayat di dalam Bible, juga mengkritisi proses kanonisasi Bible, baik dia Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, saya rasa tidak ada dasarnya. Itu sudah dikanter tadi oleh Ibu Sophie ya, sudah jelas Ibu Sophie sudah mengkanter itu semua tidak benar. Oke, terima kasih Ibu Uti. Silakan yang lain, itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, kita sambut dulu Pak Doa Yabes nih, luar biasa nih. Kalau ada Pak Doa Yabes, ada Sofiatul Waram, ini acaranya ya. Lalu Pak Noviationis, Pak. Selamat malam, Pak. Dari tadi diam-diam saja. Shalom. Pak Noviationis. Ya, salam, Pak. Silakan, Shalom. Pak. Bapak. Shalom, Bu Watimena dan kawan-kawan. Shalom. Ya, jadi menanggapi kawan-kawan Muslim ya yang membahas kritik teks. Saya sih nggak mau masuk panjang lebar ya. Masalah inspirasi, preservasi, ineransi, kanonisasi itu biarlah nanti kawan-kawan Muslim
datang sendiri ke STT terdekat. Saya sih nggak mau masuk panjang lebar situ. Atau kalau mau mungkin langsung datang ke Vatikan, silahkan. Atau ke gereja Bizantin, atau gereja Ortodoks Timur, ya silahkan itu. Tapi nggak punya duit Pak, mereka nggak punya visa. oh, iya Ibu. Terima kasih. Saya sangat setuju tadi, sangat sependapat dengan Ibu. Siapa tadi narasumber nih, Ibu Sofiatul ya. Namun akan sangat disayangkan ternyata Kristen dengan Muslim ini kan alat ukurnya beda, Bu. Maksudnya begini, kita bicara kilogram. Mereka mengedepankan kilometer. Jadi kita mengukur berat, mereka mengukur panjang gitu kan. Jadi alat ukurnya udah beda. Jadi Pak, contohnya Pak ya, saya salah ya. Kan mereka udah belajar Alkitab ya, kayak si Adit kan. Adit, saya udah belajar Alkitab, saya udah baca itu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, katanya udah habis, udah khatam bolak-balik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Tuhan Yesus berkolor, katanya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau Tuhan Yesus laki-laki itu buat apa barangnya? Itu doang. Saya sih pribadi nggak bolak-balik yang dilihat cuma masalah itu doang gitu loh Pak. Iya betul. Kalau saya pribadi sih nggak masalah Yesus mau kawin atau nggak, tapi iya, sudut pandangnya ke situ aja, nggak jauh-jauh. Tadi kan begitu. Untuk apa maksudnya barangnya? Katanya gitu kan. Maksudnya begini, kita kan Kristen baca segala macam. Ya, silakan. Kita kan Kristen kan punya tolak ukur gitu kan, metode-metode ilmiah. Karya sastra itu kan termasuk bisa dibilang karya ilmiah kan, kalau dia memenuhi unsur-unsur literasi kan. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa umat yang menganggap nggak perlu lah metode kritik naskah itu, nggak perlu, yang penting hafal. Nah, itu maksud saya. Cara ukur kita udah beda. Cara ukur kita kan memenuhi metode-metode ini, kritik sejarah, kritik ini. Kalau mereka kan cara ukurnya penghafal. Yang penting hafal, udah bukti. Itulah bukti wahyu yang benar. Nah, sekarang kita uji lagi apakah benar kalau memang hafal menghafal ini membuktikan bahwa yang dihafal itu adalah wahyu. Gitu kan. Saya rasa 10-20 tahun lalu anak-anak sekolah minggu banyak hafal ayat-ayat Alkitab, tapi kalau sekarang saya nggak tahu gitu kan. Bahkan ada lomba-lombanya itu, cerdas cermat Alkitab, ya kan, hafal-hafal itu. Kalau masalah menghafal itu ada band di Skandinavia itu dia alirannya heavy metal, mengeluarkan album banyak, hafal semua pengikutnya liriknya, tapi nyembah Lucifer. Iya. Nah, apakah si Lucifernya lantas karena hafal jadi si Lucifer yang dihafal ini jadi wahyu gitu kan? Nggak begitu. Jadi hafal menghafal itu memang itu pernah digunakan sebagai budaya untuk mengukur kelestarian yang dihafal itu. Namun manakala ditulis alat-alat media seperti perkamen, papirus dan lain, tentu yang dihafal-hafal itu yang sudah usang itu ditinggalkan gitu kan. Jadi saya rasa lalu tadi sempat saya dengar masalah Lukas, kitab Injil Lukas itu, saya pernah dengar dibilang, oh ini skripsi katanya. Lah, lantas saya bertanya dalam hati, jadi kalian lebih pilih yang nggak teratur daripada lebih pilih yang teratur gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kan. Terus yang tadi disinggung sama iya, masa nggak masuk akal ya, mereka nggak percaya dengan kesaksian para rasul yang mengatakan bahwa mereka menulis berdasarkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka raba, berdasarkan saksi mata. Iya, berdasarkan saksi mata ya, bukan cuma wahyu. Tetapi apa yang mereka nggak percaya yang itu, mereka lebih percaya dengan yang katanya wahyu, walaupun bukan saksi mata, walaupun nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada peristiwa, nggak ada apa-apa. Yang penting wahyu. Nah, cuma di tempatnya si Nandar aja yang berpikir seperti itu, yang terbolak-balik. Sedangkan di pengadilan aja yang dibutuhkan yang punya data gitu loh. Kenapa di dalam ketuhanan malah terbolak-balik? Iya enggak Pak Novi? Iya, betul. Jadi itu saja sih, saya sependapat dengan Ibu narasumber dan Ibu Watimena ini, tapi alat ukurnya sudah beda. Jadi saya harapkan mulai dari sekarang anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu diperdalamlah hafal menghafal, jangan cuma lagu populer aja, lagu pop atau lagu rock yang dihafal gitu. Itu aja sih Bu Watimena, terima kasih. Shalom Maranatha. Halo Maranatha Pak. Ya, ini Pak Doa Yabes ini mau tambahkan? Selamat maaf ya, dia mengatakan bahwa nggak penting, yang penting itu adalah hafalan. Lalu ada satu lagi saya mau bahas. Ibu Hadasa, are you still there? Ibu Hadasa masih ada, Ibu Hadasa? Saya ada Bu Uti, tapi ada tamu. Ya. Sambil ada tamu, nyimak-nyimak doang jadinya. Ya, jadi ini ya, tadi Nandar mengatakan begini ya, Ibu Sofi, Pak Doa Yabes sama Pak Dehe. Ya, Nandar bilang begini, di dalam Matius 4 yang bicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun itu berbeda ya. Jadi gini, kenapa dia bilang ini kan tandanya bahwa penulis itu kan mereka salah ini, katanya kan salah info, nggak saling menginfo, dan itu asal menulis. Kenapa beritanya salah gitu nih di dalam Matius ya, saya coba dulu ya. Matius 4 ya, dikatakan bahwa di dalam Matius 4 itu kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Nah, itu di dalam Matius 4. Lalu referensinya itu kan di dalam Lukas 4, Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, bukan ke bumbungan ya. Lukas 4 ayat 1 coba kita baca ya. Nah, itu kenapa begitu gitu. Kenapa urut-urutan kronologisnya beda gitu.
Apakah ini tandanya kan bahwa ini Alkitab rekayasa katanya gitu kan. Lukas 4 ayat 1 sampai 23 nih. Nah, itu bagaimana Ibu Sofi? Kalau saya sih bilangnya begini ya, kalau saya menjawabnya seperti ini ya. Karena itu bukan peristiwa kronologis yang diceritakan oleh ketiga orang yang berbeda ya. Di sini kan ditulisnya kan di dalam Markus, Lukas, dan Matius. Ya, Matius menulis bahwa Yesus dibawa ke bumbungan, tetapi Lukas menceritakan bahwa Yesus bukan dibawa ke bumbungan, Yesus dibawa kemana gitu kan? Ke kota suci gitu kan. Nah, lalu satu lagi di situ dituliskan bahwa Markus dalam Lukas 4 ayat 1, ya sebentar saya tulis tadi apa tadi di sini ya. Sebentar. Mana tadi ya? Aduh, mana dia? Ya, kalau saya sih ininya ngasih taunya seperti ini karena itu berbeda kronologis ceritanya, cuma sedikit aja, cuma linknya cuma gitu, satu dibawa ke bumbungan, yang satu dibawa ke kota suci gitu kan. Nah, itu berbeda kenapa? Ya karena masing-masing penulis itu di dalam Matius 4 sampai 5 itu mereka walaupun menulis peristiwa yang sama, tetapi penekanan mereka itu beda-beda gitu. Ya, di dalam Matius 4 sampai 5 itu saya mau bilang sama si Nandar bahwa Matius itu penekanannya apa dulu? Matius menulis cerita tentang ini karena dia mau menunjukkan ya dia di situ menulis ya. Dia menulis begini, ada tertulis ya. Sepengetahuan saya, inti dari pengajaran Matius itu dia ini kan menulis untuk orang-orang Yahudi, ya kan orang-orang Yahudi yang mengenal nubuat kitab perjanjian lama. Oleh sebab itu Matius itu banyak sekali menulis ada tertulis, dia mau menunjukkan kepada orang Yahudi itu bahwa Yesuslah penggenapan dari ayat-ayat nubuat-nubuat itu. Nah, makanya dia menulis seperti ini, ada tertulis. Nah, tetapi kalau di Markus, ya Markus lebih lagi, Markus penekanannya nggak ke situ. Ya dia bahkan nggak menulis, dia Markus 1 ayat 12 dia bahkan nggak menulis peristiwa Yesus dinaikkan ke atas gunung. Dia hanya menulis seperti ini ya, teman-teman ya. Coba saya mau kasih tahu ya, Markus 1 ayat 12. Dia hanya menulis seperti ini aja. Simpel aja dia bilang begini ya. Dia bilang gini ya, di mana dia saya baca ya. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun dan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah itu ya. Markus kenapa cuma menulis seperti ini? Ya karena Markus penekanannya beda lagi. Ya kalau kita baca penekanan inti dari pengajaran Markus ini, dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dengan cara menunjukkan segala ini pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dituliskan. Makanya dia bilang begini nih ya. Sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu dia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Nah itu dia. Ya kan 40 hari dicobai oleh iblis ini kan mujizat besar. Dan dia ada di sana di antara binatang-binatang. Nah ini mujizat. Markus kan penekanannya bahwa Yesus anak Allah dengan cara mengumpulkan cerita-cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat ketuhanannya gitu. Nah, kalau di Lukas beda lagi. Nah, itu dia. Jadi kenapa itu berbeda kronologisnya? Karena mereka bukan bicara tentang sejarah kronologisnya. Mereka menekankan di situ di dalam peristiwa itu bahwa gitu ya, kalau saya mau bilang ya, di dalam peristiwa itu Matius menunjukkan bahwa Yesuslah yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu, ya. Markus menunjukkan bahwa Yesuslah anak Allah itu, yaitu dengan menunjukkan kuasa mujizatnya. Lalu di dalam apalagi tadi di satu lagi itu di dalam Lukas ya, Lukas menuliskan berdasarkan dia punya visi misi. Nah, ini yang enggak diketahui oleh Nandar. Dia bilang kalau teman-teman dengar ya, dia bilang ini kan rekayasa, ini kan campur aduk, ini katanya tulisan tangan manusia gitu. Nah, dari sini aja dia nggak ngerti teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita dengar ya. Halo, sudah sah? Mau nambahkan? Iya Bu Uti. Kalau saya sih Bu Uti, aduh, ada lagi deh. Kalau saya sih Bu Uti, satu memang nggak menunjukkan kronologis, tapi yang satu menunjukkan kronologis menurut saya. Lihat aja ada kata kemudian. Kalau yang satu kan mengatakan pula gitu. Kalau yang mengatakan pula urutannya acak-acakan juga nggak apa-apa. Permisi ada punya siapa? Iya. Ya pula. Iya, tapi kalau dia mengatakan kemudian itu berarti kronologis gitu. Itu kalau menurut saya ya Putih ya. Iya. Memang satu nggak menunjukkan kronologis sih memang menurut saya. Ya, kalau Ibu Sofi gimana Bu Sofi? Itu ada perbedaan gitu. Ya jawabannya gampang, emang penulisnya berbeda. Jadi mereka memang dari sudut pandang berbeda. Memang yang namanya percobaan Yesus itu memang tidak disusun secara kronologi. Matius menulis kronologi yang berbeda dengan Lukas 4. Simple. Misalnya di dalam Injil yang lain. Di dalam Injil yang lain pun misalnya dikatakan satu yang datang satu orang gila, yang satu datang dua orang gila kepada Yesus, satunya di Gerasa, satunya di Gadara. Itu hanya itu kita bisa melihat satu. Apakah ini transmisi manuskripnya benar atau ada kesalahan di dalam transmisi manuskrip? Yang kedua, Gerasa dan Gadara itu merupakan satu wilayah. Ya, jadi tidak bisa dipermasalahkan kalau yang satu menulis itu di Gerasa, satu menulis di Gadara, itu seakan-akan yang satu menulis satunya kelurahan, satunya kecamatannya gitu ya, satunya dalam wilayah lebih luas. Tetapi bahwa yang mereka tulis merupakan peristiwa sejarah itu bisa di cross check apakah benar secara geografis itu di dekat Galilea misalnya gitu ya, Gerasa ataupun Gadara. Itu nggak sama, yang satu mengatakan yang datang satu orang gila, yang satu mengatakan datang dua orang gila. Kenapa? Ya penulisnya beda dua. Yang menjadi masalah adalah Quranmu yang mengaku ditulis satu orang, tetapi bisa ada kontradiksi di dalamnya, itu jadi problem. Gitu loh, ya. Jadi kalau ada kesaksian, misalnya seorang melihat satu peristiwa, kemudian
Mau dipanggil polisi nih, ada 2 saksi dipanggil polisi. Kamu coba cerita, kamu cara ngeliatnya gimana? Oh, begini Pak, pertama dia ketabrak, habis ketabrak dia kegencet Pak, habis kegencet dia losor Pak, masuk ke warung saya Pak. Yang satu bilang, oh sebelum itu dia nabrak sepeda dulu Pak, terus benjot. Itu kronologinya nggak sama karena melihatnya juga berbeda. Kalau sama itu namanya nyontek. Ya, namanya kesaksian itu tidak sama, tetapi justru itu malah mencurigakan kalau sama, ya. Tetapi permasalahannya kalau yang mengaku menulis Quran adalah satu orang dari satu inspirasi yang sama, tetapi isinya kontradiksi, nah itu baru tanda tanya. Simpel sih buat saya. Yang bilang gini, Sofi, yang bilang gini, dan aku mengutus rasul-rasul sebelum kamu, setelah itu, dan aku tidak mengutus satu rasul pun sebelum kamu, gitu kan? Ini dari banyak sekali kontradiksi. Sama loh, iya. Dan aku mengutus rasul-rasul dan istri-istrinya gitu kan sebelum kamu. Lalu ada lagi, aku tidak mengutus rasul pun sebelum kamu. Gitu. Ya itu namanya kontradiksi. Ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya 3 orang menulis ya, kalau harus sama titik koma ya dari A sampai Z titik koma. Ngapain kita punya 4 Injil, Bu? Ya nggak usah 4 Injil, fotokopi aja gitu. Iya, fotokopi aja 1. Ya justru ini menunjukkan bahwa ini tidak direkayasa gitu kan. Yang kontradiksi itu begini Bu, yang satu menyatakan Yesus disalib, yang satu menyatakan Yesus diserupakan. Nah itu kontradiksi. Iya, justru kalau misalnya ada 4 orang ya bicara 4-4-nya sama sampai titik koma itu jelas mencurigakan dan kayaknya nggak bakalan diterima di pengadilan. Ini udah jelas ini cuma copy paste gitu kan. Tapi kalau ada 4 orang yang bersaksi di depan pengadilan, mereka melihat dari sudut pandang mereka masing-masing, itu bisa di cross check, bisa dilihat gitu loh. Inilah yang benar, justru ini menunjukkan inilah kebenaran Alkitab, tidak direkayasa, tidak ada kong-kalingkong di belakangnya, tidak salah-salah informasi, ya enggak kan? Iya kan? Maksudnya enggak bagi-bagi informasi, enggak kirim WA. Ini ceritanya di mana enggak, karena mereka pada saat itu ketika mereka menulis surat itu mereka sudah tidak saling bertemu dan satu surat itu yang satu menulis seperti ini, satu seperti ini, tidak saling bagi informasi, enggak kirim WA, enggak kirim messenger ngasih tahu. Ini mereka menulis berdasarkan mereka punya pandangan sendiri, apa yang mereka ingat dan apa yang mereka tekankan di situ. Tetapi jelas peristiwa itu ada, tetapi jelas itu bukan rekayasa, tetapi jelas itu merupakan peristiwa sejarah di mana karya Tuhan itu nyata di situ gitu. Ini yang nggak diketahui oleh Nandar. Dan yang terakhir ya, mari kita dengarkan ya. Nandar mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam proses kanonisasi kita itu tidak penting ya, tidak jelas, tidak benar dan tidak nyata. Yang benar adalah menghafal katanya ya. Mari kita dengar ya teman-temannya. Setelah itu saya minta pendapat Pak Dehe, Pak Doayabes dan Pak Sofi ya pendapatnya. Apakah menghafal itu jauh lebih valid dibanding dengan data hitam atas putih ya? Kita lihat ya. Bentar ya, udah mau habis itu di terakhir ya. Ya, kita dengar ya, setelah itu kita tutup ya teman-teman ya. 2,5 jam cukup lah. Kalau kepanjangan nggak ditonton orang juga akhirnya terakhir. Ya, kita dengar jawabannya. Terima kasih Mbak Erben ya. Matius 4 ayat ke-1 dan seterusnya, Lukas 4 ayat ke-1 dan berikutnya, itu bukan masalah mengenai sama-sama bercerita tentang pencobaan. Bukan ya. Tetapi dari 2 kronologi ini ada kesaksian berbeda. Kenapa kok kesaksiannya berbeda? Karena memang bukan firman Tuhan. Menurut saya, dalam perspektif hukum, ini adalah testimoni orang yang bersaksi tetapi tidak melihat kejadian tersebut. Sedangkan pengertian sebagai saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang mengalami. Nah, kenapa? Kisah yang sama. Teman-teman bisa baca perikopnya. Itu tentang pencobaan Yesus. Matius 4, Lukas 4 itu tentang Yesus dicobai. Masalahnya adalah bukan perbedaan titik dan komanya yang saya tekankan. Tetapi yang saya tekankan adalah berkorelasi dengan pembahasan kita malam hari ini. Yaitu tentang menguji keaslian kitab suci. Bagaimana kitab suci itu dikatakan asli, sedangkan antara satu Injil Lukas dengan Injil Matius, ketika bercerita dengan kisah yang sama, tetapi kronologi yang berbeda. Saya ilustrasikan dengan saya. Ada si A dan si B melihat saya. Ya, saya dari Cirebon pergi ke Jakarta. Dari Jakarta saya ke Kalimantan. Nah, Pangkalan Bun katakanlah seperti itu ya. Tetapi si B bercerita bahwa saya dari Pangkalan Bun ke Jakarta, dari Jakarta ke Cirebon. Kisahnya sama tentang perjalanan saya. Tetapi yang berbeda adalah si B menceritakan yang sama. Sedangkan si A menceritakan yang benar. Kalau si A dan B dalam perspektif kebenaran, maka saya akan tunjuk si A sebagai kebenaran. Tapi masalahnya ini kitab suci. Kita tidak mungkin menyalahkan si B, si Injil Lukas, dan tidak mungkin menyalahkan si Injil Matius. Nah, kita udah tahu ya. Tetapi tidak mungkin Injil Matius benar, dan tidak mungkin Injil Lukas salah. Tapi kenapa kisahnya itu berbeda? Nah, itu ya, teman-teman kita udah jawab itu tadi ya. Kisahnya jawabannya adalah itu penekannya masing-masing ya.
mereka memakai satu peristiwa yang sama, tetapi dengan penyampaian dan maksud dalam pengajaran yang beda-beda, ya. Di dalam Markus tadi mengatakan apa ya? Markus cuma hanya bercerita tentang 40 hari lamanya dia berpuasa. Dia nggak cerita sampai detail. Bukan berarti Markus nggak tahu ini, dia nggak cerita sampai detail karena dia punya maksud yang lain lagi. Maksud dari pemberitaan itu lain lagi. Jadi nggak bisa Nandar jadikan ayat ini sebagai kesalahan karena masing-masing punya cara penekanan dan maksud dia menulis itu apa dulu, gitu kan? Nah, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Gitu ya. Kalau masalah, nah ini dia nih ya. Kenapa saya sudah cukup, Bu. Kalau hadis saja ada sanad. Nah, ini dia sanadnya. Ada namanya jarh wa ta'dil. Nah, ini dia. Bagaimana kejujuran perawi ini sangat ditekankan. Sanadnya bersambung atau tidak? Sejaman enggak antara guru dan murid yang meriwayatkan? Itu ada di dalam disiplin ilmu hadis. Bisa diproses di dalam kitab Mustalah Hadis. Sanad ini sangat penting. Makanya Al-Quran, Islam itu terjaga dengan sistem sanad. Nah, itu dia, ada perawi yang berbohong kepada binatang saja, hadisnya bisa berubah menjadi doib atau bahkan bisa berubah menjadi maudhu. Nah, kalau perawinya banyak itu ya gosip namanya ya. Dalam mempertahankan sistem sanad. Kenapa sanad ini penting? Dan Nanda, perawinya banyak itu gosip namanya. Untuk kemudian menguji apakah perkataan ini benar atau tidak. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini bukan seperti Alkitab. Al-Quran juga bukanlah sebuah kitab yang kemudian gedebuk jadi kitab, tidak. Tetapi berdasarkan periwayatan oral, hafalan, gitu kan. Nah, ya itu dia, teman-teman ya. Oke, kita stop sampai sini. Alkitab adalah Al-Quran dia bilang bukan kitab gedebuk, itu keliru ya. Malam nuzulul Quran itu turunnya kitab atau tulisan dalam bentuk suhufan atau lempengan-lempengan. Nah, ya, jadi bukan dalam bentuk gelombang suara, enggak. Jibril itu membawakan kepada nabimu di dalam secari kain dibaj yang ada tulisannya, ada kitabnya, ada tulisannya di situ. Makanya Jibril mengatakan bacalah Iqra. Ya, jadi nggak benar kalau di Quran bukan kitab gedebuk. Quran itu kitab gedebuk yang turun di malam nuzulul Quran. Ya, makanya mereka percaya Quran ini utuh satu buku, satu kitab. Ya, kemudian cicil oleh Jibril selama 23 tahun. Jadi kalau dikatakan tidak turun dalam bentuk kitab, keliru, karena di dalam Quran sendiri dikatakan Allah itu memberikan kepada setiap nabi dalam bentuk suhufan, lembaran-lembaran. Ya, Musa diberikan 10 lembar kepada Allah, bahkan 6 ditarik lagi loh, Bu, sama Allah. Ya, itu ada di dalam hadis. Ya, jadi Allah mau memberikan dalam bentuk lembaran-lembaran. Kita nggak tahu lembaran apa, ada dalam bentuk lempengan kah? Ya, nah nanti saya akan bikin satu video yang juga sudah dibuat oleh Pak Bambang Luseno, yaitu siapa saja yang pernah mengaku mendapatkan kitab yang turun dari surga. Iya, makanya dia mengatakan begini, Bu, sebentar. Makanya dia mengatakan bahwa Musa diberikan kitab apa? Kitab Taurat. Lalu Isa diberikan Musa diberikan Taurat 10 lembar menurut Allahmu. Ya, makanya itu artinya dia gedebuk. Kenapa disangkal oleh Iya, kenapa disangkal oleh Isa Al-Masih waktu masih bayi, Bu. Betul. Ya, jadi kalau dikatakan tidak dalam bentuk tulisan itu keliru, karena dikatakan di dalam Allahmu mengajar dengan menggunakan pena. Iya. Ya, dengan menggunakan tulisan. Makanya Isa dikatakan diberikan kitab atau tulisan. Jadi kalau dia mengajar para nabinya itu dengan menggunakan pena, makanya nabimu diberikan di dalam secari kain dibaj. Ya, secari kain dibaj atau sutra yang ada tulisannya dan disuruh membaca Iqra. Ya, Iqra itu ada sesuatu yang bisa dibaca. Katab itu artinya tulisan. Jadi tidak benar. Ya, itu satu yang mau saya kritisi. Yang kedua masalah hafalan. Mengapa kamu membutuhkan sanad? Karena kamu tidak punya manuskrip, kamu tidak punya bukti seperti kita. Jadi Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan cara ini dibisiki dari ini dari bapaknya dari neneknya dari kakeknya dari mbahnya. Ya selama nggak ada itu. Kenapa? Karena ditransmisikan bukan dengan cara lisan, tetapi ditransmisikan dengan tulisan. Ya, walaupun kita juga mempunyai tradisi pengajaran apostolik atau tradisi para rasul. Ya, yang kemudian dicatat di dalam kitab, misalnya kitab Didaki dan sebagainya. Itu adalah tradisi, kemudian bapak-bapak gereja juga mencatat pengajaran-pengajaran para rasul. Ya, akhirnya dicatat. Tetapi kita mempunyai tradisi itu. Tetapi Alkitab, mengapa kita nggak ada? Oh ini kan ada tuh. Kalau musim-musim naif kan begitu. Karena mereka pikirannya tuh Injil adalah kitab gedebuk. Ya, makanya mereka mengatakan ini sanadnya siapa? Ini apakah benar? Injil yang sekarang ini kan harus tahu ini. Lo nggak perlu itu tidak ditransmisikan dengan cara gosip kok. Ditransmisikan dengan cara tulisan. Jadi disalin terus-menerus, ditulis dengan cara ditulis. Ya, jadi Alkitab itu ditransmisikan kepada kita bukan dengan digosipkan. Ini diriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya dari si ini dari si Anu dari Abu Hurairah dari Muhammad dari Jibril, kemudian Jibril. Enggak seperti itu. Kita nggak perlu itu. Kenapa? Karena tidak diteruskan kepada kita dengan cara bisik-bisik. Ya, dari generasi ke generasi enggak, dengan cara tulisan kita punya manuskripnya. Ya, dan tradisi sanad itu baru ada kira-kira abad ke-9 sampai abad ke-11. Sebelumnya tidak ada yang namanya tradisi sanad. Ya, jadi kamu harus belajar lagi dan baca lagi kitab-kitab. Cuma masalahnya kitab-kitab ini, Bu, satu ya. Saya pernah menerjemahkan juga dari Profesor Sari Nasir. Masalahnya hal-hal seperti ini itu tidak diketahui muslim awam karena bukunya masih dalam bahasa Arab dan belum diterjemahkan. Jadi kalau Anda nggak bisa akses bahasa Arab, Anda nggak bisa bahasa Arab, Anda nggak bisa bahasa Inggris, ya repot. Ya, Anda nggak akan tahu sejarah kitabmu sendiri dan sejarah nabimu karena ini ditutupi. Karena ini masih dalam bahasa Arab sehingga tidak banyak orang yang punya akses ke sana. Ya.
Iya, jadi bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa sanad itu jauh lebih ini, karena sanad itu setahu saya yang di dalam hadis itu kan 200 tahun setelah itu kan ya. Setelah Nabi Muhammad, bagaimana mungkin itu diceritakan A menceritakan kepada B, rentang waktunya kan bertahun-tahun, itu nggak mungkin ya. Ratusan tahun ya. Dan jadi tidak benar yang Nandar katakan bahwa Quran ini mempunyai sanad. Mereka akan mengatakan ini dari itu baru ada abad ke-11. Iya. Ya, sebelumnya perbedaan bacaan, misalnya Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf Ibn Mas'ud, Mushaf Abu Al-Azhari, itu lokal. Mereka tidak menggunakan sanad. Mereka ini aku dapat dari guruku dapat dari ini dapat dari ini. Itu baru ada abad ke-11. Ya, mereka mulai mencatat ini sebenarnya dari siapa sih? Bu, ya. Iya, abad ke-11. Sebelum itu nggak ada. Nggak ada sanad. Saya ingat ya, Pancasila saya hafal. Sekarang saya lupa itu Pancasila. Nah, kalau ini udah ratusan tahun di dalam pikiran seseorang dan bahkan mereka mati gitu kan. Lalu A menceritakan kepada B itu berapa tahun setelah itu, B menceritakan kepada C berapa tahun setelah itu, kayaknya nggak masuk akal gitu, bisa valid gitu, datanya itu bisa valid. Bu, nggak usah beda zaman ratusan tahun, gosip kemarin tetangga aja kalau sampai ke telinga kita bisa berubah. Itu bisa berubah gitu. Iya ya betul. Nah, tetapi mereka justru yang inilah yang valid, yang nggak valid itu yang itu hitam atas putih. Mereka nggak pakai logika, Bu. Dan yang kedua ya, mungkin Pak Irben belum punya datanya. Kalau kita tunjukkan perbedaan manuskrip ya, apalagi manuskrip Birmingham, manuskrip Sanaa ya merupakan paling dan saya mengutip manuskrip Samarkand yang mereka katakan ada di Tashkent sekarang merupakan manuskrip tertua. Itu penyisipan kata-kata Allahnya begitu banyak. Ya ada perubahan-perubahan. Jadi kalau kita melihat daripada sumber-sumber hadis sendiri, ternyata Utsman itu merubah beberapa ayat di dalam Quran, yaitu dari kesaksian Aisyah. Yang kedua, pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, itu paling nggak ada 11 ayat yang dirubah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi nggak sama. Ya nggak sama itu. Ya, kemudian kalau kita lihat ada penyisipan, banyak sekali penyisipan dan kata-kata yang dihilangkan itu ada di dalam bukunya Daniel Brubaker. Masalah bukunya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, itu repot sekali. Ya, dan itu saya sudah kasih di dalam video saya. Saya tunjukin itu manuskripnya, jadi disisipkan ayat-ayat yang hilang di dalam Quran dan ayat yang banyak sekali kata-kata Allah. Jadi tadinya sebenarnya nggak ada tuh kata-kata Allah. Bisa begitu banyak, ada 20 lebih itu disisipkan kata-kata Allah di dalam Qurannya. Iya, begitu ya teman-teman ya. Ya udah ini tinggal ini ya, mungkin ada lagi ini Pak Umat Hafalan lalu Pak Sabto Harun. Pak Sabto Harun, maaf sebentar. Pak Sabto Harun, Yesus Tuhan apa bukan Pak? Apakah Yesus Tuhan Pak? Pak Sabto Harun, saya belum kenal. Pak Sabto saya kenal Bu, ya Kristen. Kristen ya. Oh, yes. Ya. Yesus itu, oh iya Tuhan. Iya, puji Tuhan ya orang Kristen ya. Kalau orang Islam mana berani bilang begitu Pak? Iya, saya dulu nggak berani. Iya. Ya, ini ada mau bicara dengan Yusuf Yatu, mau nanya-nanya, mumpung narasumber kita yang mumpuni ini ada di sini. Iya, boleh. Iya, Bu Sofiatul, kalau menanggapi Nandar itu kan kita nih bisa kasar. Kenapa? Dia kan dengan secara akal pikiran sendiri main pas-pasin. Dan dia juga orang yang nggak mengimani dasar Injil, jadi asal ngomong. Itu capek loh kalau ngadepin Nandar kayak gitu. Tapi terima kasihlah Bu Sofiatul itu mau memberikan penjelasan. Karena apapun dia juga bisa Tuhan tolong toh atau Tuhan selamatkan. Tapi ini bebal puter-puter. Kalau saya liatin Nandar itu dari tempat ke tempat lain puter-puter, cengir. Ini orang nggak punya wibawa. Sebetulnya kalau kita lihat fisiknya aja orang ini maaf nggak ada harganya. Apalagi tentang penjelasan-penjelasan yang menurut dia pinter pandai bicara dibawa ke sana dibawa ke sini. Kalau saya bilang begini aja, kenapa sih banyak orang murtad? Yang jelas kalau orang murtad itu kan berarti cari Tuhan yang benar. Menurut versi yang mereka cari. Nah, Tuhan yang benar seperti saya sekarang cari Yesus, nyari Allah. Siapa Allah? Kalau kita jelasin nangis nanti Ibu Sifatul disomasi lagi kalau jelasin. Ya kan Allah itu kan dewa, ya kan? Dewa matahari, Al-Husa, Al-Ata, dewa-dewa, bahkan dewa seronok, ya kan? Itu kalau kita ceritain belas-belasan banyak yang sakit hati. Siapa Muhammad? Muhammad 23. Kalau kita jelasin, kenapa ada ayat-ayat setan? Ya kan dulu dikatakan oleh penulis dari India yang tinggal di Inggris, Salman Rushdie. Mereka nggak berani sama kita aja karena kita ini sedang gini loh. Indonesia ini sedang dipertahankan seolah-olah hukum saya nyebutnya sebetulnya nggak serus hukum Allah supaya mereka melakukan kayak Nandar melakukan cara bicara bebas-bebas yang penting dia bisa melukai orang-orang kita nggak dihukum. Coba Ibu Syafatul lagi hit tapi saya tahu Ibu dipakai Tuhan. Jadi menurut saya langsung aja digatak bicara langsung ini poin-poin ya kan kamu harus ya kan kamu tuh harus sunat hati bahwa kamu mau sembahyang mau berpuluh-puluh kali kamu juga hatimu jahat. Itu udah saya ini mantan orang juga muslim juga nunggu musola jahat. Saya kan ngomong kita tuh punya agama itu kan tradisi Islam bukan agama. Tradisi yang dibawa oleh orang-orang sana seolah-olah ini
kan orang kita nih senangnya dengan gaya-gaya ritual seolah-olah punya kita. Amin, saya juga bersyukur Tuhan selamatkan saya dengan segala hal. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijakan, dan juga Saksian dong, diberikan. Pak, saya Pak, luar biasa nih Pak. Saya kalau ada murtadin orang dari Muslim, saksian dong Pak. Mas Iya, yang saya maksud gini, Bu Sefatul, hari ini kita udah borong aja lah mereka ya kan. Kalau saya artinya begini, kalau Ibu saya anggap orang yang sangat amat jelas menjelaskan tentang perihal, tentang etimologi, tentang dasar sejarah, bahkan tentang iman dan keyakinan maupun analogi. Habis dia, makanya Bu Sefatul sekarang saya tetap berdoa, ya kan. Nah, tapi ya itulah kita. Yesua HaMashiach yang benar, yang Tuhan aja tapi kita ngadepin itu sebetulnya capek Nandar. Hanya kita langsung tembak aja, Nandar kamu mau dibaptis udahlah, ya kan. Dia kan juga cari makan dari ini supaya dia punya rating, hello ratingnya itu baik. Maksud saya seperti itu sih. Tapi kita jelasinnya pelan-pelan. Boleh nanti saya juga ketemu. Saya tuh orang gini aja lah. Saya kalau nggak diselamatin Tuhan mungkin saya jadi teroris. Ya kan? Ya itu seru nih Pak. Kenapa jadi Pak? Pak, bagi nomor telepon Bapak dong di private chat Pak. Kasih Pak ke saya Pak, private chat Pak. Nomor Bapak, saya bisa hubungi Pak, cerita-cerita. Kalau nggak sebut aja, disebut ya 0821. Ya, saya tulis sebentar. Just wait moment. Wait a moment. 0 berapa Pak? 0821 10 81 ya 4227. Ya. Ya, kami ini ya. Saya sih sama Ibu Sefatul sangat senang karena beliau salah satunya orang yang memahami dasar-dasar. Ini saya senang kalau mereka maju. Kalau saya ini dostayer, ayo mau bicara tentang yang nyata. Saya mantan penjaga masjid. Kenapa saya buat dosa? Kan ada setan, saya bilangnya kan nggak enak ya kan, sakit hati. Tapi kalau dia mau bicara kayak gitu, ayo. Ketika nanti kalah, wah Ibu Sefatul kan winner to winner karena Yesua HaMashiach. Sekarang di wanted. Mereka nggak punya dasar untuk berbicara tentang kebenaran. Saya pernah loh, mereka di Bekasi di Pondok Gede mereka ngaji, kita juga Alkitab. Banyak yang bertobat. Saja. Kasih nomornya, nanti saya ini aja, nanti kalau dia ada Bapak masuk aja, kalau dia lagi Bapak masuk dari mana? Dari Papua. Ini ada yang diberikan dan dibenarkan oleh Yesua HaMashiach. Kalau Ibu Sefatul ini dia pengajar, saya salut. Kalau saya bicara tentang profetik, kalau Nanda banyak 2-3 bicara, bertobat dia. Nah, itu harus saya dampingin tuh, ya kan? Saya dampinginnya begini. Saya kalau nyerang langsung ke jantung Pak Sabto. Iya. Langsung ke jantung mereka. Jadi kita rombongan kita singa Yehuda. Wahyu, ya kan? Mengaum sekali bicara 1000 orang bertobat. Nah banyak di balik media ini banyak yang bertobat hanya karena kita belum bertemu. Tapi kalau nanti kita progres ya kan, cara untuk bisa ada konsumsi pengajaran harus ada tim. Kalau enggak dia udah berlarut-larut, ya kan. Nah ini capek. Yesus sendiri atau Yesua kan bilang jangan berdebat. Mereka kalau dibilang kasar sekali di Matius, ayo ular beludak. Dia tahu kebenaran, Bu. Dia hanya putar. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah yang disembah oleh seluruh umat. Hanya belum ada pengakuan di Roma pasal 10. Tapi saya percaya kalau ada Nandar saya bisa masuk. Saya ngomongnya caranya begini. Nggak usah cerita tentang dasar-dasar dia sekolah apa. Capek. Yang nyalipin Tuhan itu orang-orang teologi yang ada di depan mimbar, yang duduknya dengan gaya-gaya dengan imam. Tapi mereka akhirnya menyalipkan karena kebenaran. Nah ini Ibu apresiatif dari Sabto Harun, maju terus, kami tetap kalau ada masalah kami nanti ada didampingin. Muhammad KC kemarin kami yang turun, ya kan? Kami turun bombardir,
mualaf, mau bakar, saya udah capek, saya lahir di Jakarta, preman Jakarta bertobat. Mau apa, saya gigit kuping mereka. Ya kan, artinya begini, janganlah munafik, kalian tuh orang berdosa. Saya ini mantan orang muslim yang dulu suka pura-pura ngaji tapi pencuri, pura-pura baik tapi kami maling, pura-pura kami saleh tapi kami itu licik, penipu. Tetapi ketika hari ini saya bersama saudara-saudaraku yang ada di sini, ketika Ruach HaKodes bersama kita selesai teletes. Nah ini ngadepin orang kayak gini harus ada kasih, tapi tetap gaya Bu Sofyatul harus dipelihara karena singa Yehuda mengaum di media sosial, ngeri sampai pemerintah Indonesia Raya. Sampai profesornya ikut takut ya. Iya. Mereka itu press conference besar-besaran. Wih, besar-besaran. Wow, luar biasa ya. Nanti saya bikin kaosnya ya kan, pengikut Ibu Sofyatul. Saya selalu bikin sesuatu yang menarik perhatian supaya kami bisa menginjil, caranya gitu. Ketika kami di ini baru kami bisa menginjil, ini loh. Ngadepin orang mereka tuh bodoh, jangan pinter. Kalau pinter dia sok pinter. Kalau dia bodoh dia mau belajar supaya kita bisa nasihatin. Kita udah jelas Bu, terpatri dan juga diakui oleh otoritas Injil bahwa orang-orang Nasrani atau orang Kristen memiliki seluruh hikmat yang ada di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka tuh keledai. Mau bicara apa lagi? Mereka, maaf kalau bahasa kasar, pembantu. Dia adalah orang-orang yang tersandra. Nah kita bintang-bintang, saya jelasinnya gitu KKR aja lah di media kan. Jadi si Nandar ini apa kalau bilang keledai yang mau bertobat, hantem rahangnya kayak Samson, ya kan, hantem orang-orang Filistin, bertobat mereka. Jadi itulah saya ikut berapresiatif bahwa semua sesuatu kalau dilandasi dengan dasar-dasar yang benar, tetap kebenaran ada di atas segalanya. Salam buat semua, termasuk Ibu Sofyatul. Haleluya, amin. Ya, sebenarnya kalau saya mau tambahkan ya, saya berdebat itu saya bisa dihitung pakai jari loh. Saya lebih suka menjawab. Jadi karena saya kan berapologetika. Bagi saya kalau ada muslim yang masuk mau nanya, saya lebih suka gitu. Jadi saya bisa mengukur gelombang airnya sampai di mana. Dan selama ini yang saya ukur, yang masuk ke channel-channel kami, ternyata memang muslim itu sangat awam. Ya, sangat awam pengetahuannya tentang bahkan bahasa Arab mereka tidak tahu. Rata-rata mereka tidak bisa berbahasa Arab. Makanya kemarin Usama Datuk mengatakan seandainya muslim Indonesia tahu bahasa Arab, mereka ngerti apa artinya Quran, itu banyak sekali yang murtad. Sayangnya mereka tidak banyak yang tahu bahasa Arab dan tidak banyak yang tahu Quran. Jadi anehnya yang mereka mengatakan saya hafal Quran, tapi ketika kita tunjukin tuh ayatnya mana, mereka nggak tahu loh. Nah ini buat saya agak sedikit aneh karena ketika saya belajar Alkitab saya ngerti gitu loh. Oh ini keselamatan, ini ayatnya di sini, ini di sini. Ini ngambilnya ke sini, ini ke sini. Ada benang merahnya. Saya bisa ceritakan dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika kita bicara dosa, kita bisa ceritakan, kita bisa bicarakan penebusan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa bicarakan konsep Al-Masih atau Mesias dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau muslim enggak. Jadi mereka mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, mereka nggak jelas. Itu ya Pak, siapa tuh yang menggunakan nama Max Milenus itu? Abdurrahman nama aslinya. Saya tanya simpel, dia begitu kasih kita ayat bagaimana Yakub bergumul dengan Allah di dalam kitab Kejadian. Saya tanya, siapa itu Israel? Dia nggak bisa jawab. Wow, jadi saya benar-benar ini ternyata itu padahal kalau ngomong kan bahasa Arabnya canggih tuh Bu. Ya kan? Kalau masuk kita ngomongnya Arab mulu. Kalau si Wanwe jangan diomong lah, ya itu jauh banget, ya kan? Nah, ini bahasa Arabnya canggih loh. Ya, dia bisa tidak mengerti Qur'annya sendiri. Jadi saya benar-benar wah 80% muslim di Indonesia ini benar-benar kasihan sekali. Ya, makanya misi saya jelas bukan berdebat. Ya, misi saya adalah bring the true gospel to muslim. Karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sama seperti kita dulu, kita adalah Roma 1:16. Kita dulu orang terhilang, kita dulu orang yang berdosa, kita diselamatkan, kita kenal Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan terang. Makanya kalau dikatakan saya attack muslim mana? Saya tidak pernah bawa bom ke masjid. Saya tidak pernah membunuh seorang muslim pun, bahkan saya membunuh ayam saja saya belum pernah. Ya, what I'm trying to say, brother, saya bicara tegas dan keras. Memang ini gaya saya. Yang pertama, yang kedua, kita perlu goncangkan kalian untuk kalian sadar bahwa apa yang kalian percaya itu keliru. Yang kalian percayai itu membawa Anda kepada neraka kekal. Karena kalian mempercayai Injil yang berbeda, Yesus yang lain, yang bukan Injil yang asli dan Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab kita. Itu yang mau saya tekankan. Ya, nah, yang kedua. Ketika kemarin saya masuk ya dengan perwakilannya Zulfikar, ketika dia mau debat sama Hussein itu Bu Uti, tanggal 29 Januari, dia mengatakan kita perlu legal standing katanya Bu. Kita perlu buat satu organisasi resmi untuk debat di YouTube katanya. Saking takutnya itu sepertinya minta berlindung. Iya, saya bilang kamu mau lari dari debat. Akhirnya gimana akhirnya? Ya saya serahkan sama Pak YP ya, katanya mereka ada bisa bahasa Arab. Kok perwakilannya si Zulfikar, saya tanya kamu bisa bahasa Inggris nggak bisa, bisa bahasa Arab nggak bisa.
Misalnya apa bahasa Jawa. Tapi dia disuruh CCC masuk ke kita mewakili untuk bicara dengan orang asing, kan repot, Bu. Jadi mereka pertama sangat ketakutan karena kami mempunyai banyak sekali orang-orang Arab ya. Kita punya 7 orang Arab, Anda mau yang mana? Terus? Ya, jadi saya bilang kasih perwakilanmu satu yang paling nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jangan kamu pengen debat dengan kita, level kita sudah international apologist, kamu masuk ke sini nggak bisa bahasa Inggris, repot. Bahasa Arab nggak bisa. Ya, jadi siapa yang kamu mau ajukan gitu kan? Seperti kemarin One Way itu tuh ceritanya lucu sekali kalau si One Way. Ya, ini teman saya ya, nanti insya Allah nanti malam teman saya yang Arab ini. Iya, nantangin lagi kan Ibu, nanti kacau. lagi. Iya, tapi saya heran, biar si Husain tuh kejang-kejang, katanya kejang-kejang. Ya, Husain kejang-kejang, lu yang terkapar dan kejang-kejang. Ya, dan saya rasa tuh riwayatnya sebagai pendekat di YouTube habis, ya reputasimu sudah sangat habis. Ya. Bilang Bu, Arab sebentar lagi gereja-gereja akan dibangun, orang Arab udah bertobat. Orang Indonesia ikutin gaya Arab, nggak punya dasarnya. Jadi Arab rukut kita. Ya, maaf. Ibu Sofi kan ini sering bergaul dengan orang-orang Arab. Apa betul itu akan ada revisi hadis atau Quran itu yang 2500? Banyak. Apa betul ya, itu satu wacana. Dari itu sebenarnya gelombang ini sudah ada sejak tahun kalau nggak salah 2015 dari pemerintah Yordania, dari Al Azhar University. Karena memang bahasa Arab yang mereka gunakan ini kan ada kesalahan gramatikal. Karena mereka kan di dalam manuskripnya atau saya nggak tahu ya, itu kok bisa ada kesalahan gramatikalnya, itu errornya dari mana? Karena memang pada zaman Muhammad itu hanya 17 konsonan, ya konsonantalnya hanya 17 huruf mati. Dan itu saya tanya ya kepada orang-orang sekelas Pak Dani aja nggak ngerti loh pada zaman Muhammad berapa huruf mati yang dipakai. Kan saya bingung. Itu kan pelajaran dasar banget. Itu kan pengetahuan dasar banget. Jadi saya itu bingung kalau kemarin ada muslim dari Malaysia, saya debat dalam bahasa Inggris di Clubhouse, ada 2 muslim yang menghubungi saya dan mereka mengatakan you have a lot of knowledge about Islam. Saya bilang enggak, itu dasar, itu superficial, itu permukaan. Apa yang saya katakan itu bukan sesuatu yang deep, bukan sesuatu yang dalam. Itu pengetahuan umum. Kalau kamu ibarat gini loh, kalau kamu Kristen kamu harus tahu ada berapa kitab, ada perjanjian lama, perjanjian baru yang nulis siapa, Matius, Markus, kan. Itu pelajaran dasar itu. Itu kan dasar banget. Saya bilang, no, you are wrong. Itu belum seberapa. Itu belum semua ilmu yang saya punya, itu dasar. Itu permukaan. Dan anehnya di permukaan ini kok banyak muslim yang nggak tahu. Kan aneh. Contohnya saya katakan pada zaman nabimu ada berapa ayat di dalam surah Al-Ahzab. Dan mereka nggak ngerti. Ini kan aneh. Ini kan sesuatu pelajaran dasar. Itu gini loh Bu, maksudnya bagaimana Quran terkanonisasi dan bagaimana Alkitab terkanonisasi itu harusnya orang Kristen tahu. Ya sama seperti kita, jangan kaget-kaget kita pikir Alkitab gedebuk dari langit. Ya, jadi makanya karena itulah nggak bisa yang namanya kita itu belajar Alkitab kemudian kita merenung di dalam kamar kemudian kita berdoa 5 jam kemudian wahyunya mana Tuhan, berikan aku pencerahan. Nggak bisa. Kamu duduk buka Alkitab, kamu belajar. It takes time. Ya, Rasul Paulus tidak mengatakan kamu bersemedilah di dalam gua untuk mendapatkan wahyu untuk mengerti Alkitab. No. Ya, Rasul Paulus mengatakan study. Kamu belajar supaya kamu tidak mempermalukan Tuhan. Ya, di dalam kitab Esra 7 ayat 10 dikatakan Nabi Esra itu belajar Taurat. Dia bukan bersemedi mendapatkan pencerahan, iluminasi, kemudian dia bisa tahu Taurat. Enggak. Dia Esra ahli Taurat, Esra luar biasa. Iya. Esra kan baca kitab apa ditemukan kitab Nabi Musa itu kan dibaca lagi oleh Esra kan? Pada masa jadi untuk Anda tahu Taurat itu tadi belajar. Ya, Ibu punya Bu Sofiatul ini punya ini loh karunia seperti Esra. Esra ketika menjabarkan tentang surat-surat Tuhan, orang banyak yang bertobat. Ya. Itu menjelaskan nggak? Jadi saya percaya Ibu Sofiatul punya berkat dari Tuhan seperti itu. Terima kasih Bu. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Zamannya Esra itu juga kan masalah hafalan kan masih berlangsung. Dia mengajarkan kitab Taurat itu dan menyuruh mereka menghafalnya. Jadi kalau soal menghafal pada zaman perjanjian lama itu bukan barang baru gitu loh. Bukan barang baru. Orang Israel itu mereka itu bahkan dikatakan renungkanlah kitab ini siang dan malam. Dan di dalam kitab-kitab di dalam bait-bait suci itu mereka belajar sampai ngelotok. Yesus itu penghafal kitab Taurat dan semua itu yang Matius itu mereka penghafal loh. Jadi bukan barang baru kalau di kita sih. Cuma kenapa budaya itu nggak diteruskan lagi ya karena yang lebih efektif itu adalah di dalam catatan. Itu nggak efektif. Di Ulangan 6 juga kan ya Bu ya, untuk setiap kamu sedang duduk-duduk, sedang kamu berdiri atau sedang apapun kamu tetap mengatakan ya kan, supaya apa? Supaya dengan pendengaran kita bisa tahu apa yang kita ucap itu akan melekat. Itu yang saya setuju dengan apa yang diajarkan. Itu sangat membuat kita. Bahkan Yesus itu kan dikatakan, Rasul Paulus juga dikatakan anak Taurat. Rasul Paulus itu anak Taurat, hari-hari ada di dalam bait suci dan belajar dan dia kan belajar. Tahu dia hafal. Dan ulama lagi ya, dia beraudiens dengan para ulama dan dikatakan terakhir sangat luar biasa. Jadi kalau saya sih
mengimani dengan percaya bahwa Injil adalah kitab absolut yang benar-benar memiliki otoritas yang tidak bisa dicerna oleh orang dunia kayak mereka-mereka. Nggak ngerti, mereka akan tetap mentok kejedot. Tapi kalau mereka buka hati, benar-benar ingin tahu apakah benar Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, mereka akan dijamah. Kalau selama ini mereka ini pakai penggarisan, dulu ibu ngaji kan, kalau ngaji kita dipukul pakai ini kan, sapu lidi. Jadi seperti itu. Jadi banyak nih ya, benar tadi. Islam itu kayak saya bisa baca surat-surat tapi nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti, banyak orang yang masuk neraka mereka. Tapi kita mau bicara gitu kan sedih. Makanya kita sampaikan bahwa kalimat tuh ya kan yang dipermuliakan kan Yeshua HaMashiach. Ya Bu ya. Bu Sefatul. Iya, benar Pak. Kita sapa dulu ya. Ini ada Pak Nandar KDI. Pak Nandar KDI, apakah Yesus Tuhan Pak Nandar KDI? Salam, selamat malam Ibu. Selamat malam. Takutnya ada yang menyusul. Bapak Harun Sato dan Bro Erben-nya. Bukan, itu Ridho. Ya, saya sapa dulu. Saya sapa dulu. Misi Hadasa. Hadasah, iya. Ini satu lagi Pak Ridho, apakah Yesus Tuhan Pak Ridho? Ya, 100%. Ya, Kristen semua di dalam ya, puji Tuhan ya. Silakan, ini ada Pak Bu Sofiatul mau bicara. Sebentar lagi kita tutup Pak. Udah 3 jam nih, tidak terasa. Ya, silakan. Yang mau bicara, Pak Nandar. Iya, silakan. Begini Bu, saya ini diserupakan Bu Uti, mungkin udah ya, ciri suara saya kan ya. Iya, Pak Yabes. Oh bukan Pak Yabes nih. Mirip Acis Bu. Acis Aceh ya. Ini Sofiatul yang tahu lah. Kalian sering di itu kan di Pak Bom ya. Jadi satu saya apresiasi sama Ibu Sofiatul ya. Karena beliau apa istilahnya dia selalu pakai data Bu ya, sehingga mereka kelabakan. Jadi mereka membangun narasi-narasi yang tidak masuk akal kalau menurut saya. Apalagi si Nandar bolo-bolo bili-bili SHMK, tapi SHMK kok pikirannya kayak gitu, kayak SD gitu loh Bu ya. Ini kalau menurut saya, walaupun saya coba sekolah SMA Bu ya, sederajat, tapi kalau menurut logikanya dia itu memutarbalikkan fakta setiap kali di mana-mana. Dia selalu kalau berdebat saya selalu di atas. Ketika paparkan ditanya tentang ya Quran, mereka selalu kutip dari Alkitab. Ya. Iya, jangan kan Sofiatul lah yang belajar Alkitab ya, itu lama-lama sampai 4 tahun. Saya aja tahu itu Nandar nggak ada isinya, Pak. Makanya Bu. Nggak ada isinya itu orang sama sekali. Nggak ada isinya, Bu. Nggak ada isinya. Cuma gaya-gaya. Saya jujur aja, makanya itu mereka kan cuma keluar-keluar di channel lah Bu. Ketika ditantang sama Hussein, mereka nggak berani. Apalagi si Gurunda, cuma ngomong gede, ibarat ya, tong kosong nyari bunyinya. Ini saya katakan sejujurnya Bu. Jadi mereka minta legal standing Pak. Mereka minta surat organisasi resmi untuk debat sama Hussein. Saking ngerinya itu minta legal standing. Saking takutnya mereka. Kenapa kemarin beberapa hari kemarin kan ada info katanya lapor Ibu Sofiatul. Karena mereka udah kehabisan akal Bu, ya. Kehabisan bahan. Yang itu Pak Manahem Ali. Ya kan, lakukan Sofiatul, dia apa katanya dia monolog lah, dia yang hari-hari monolog. Oh, teman aku kali banyak videonya kita pegang. Iya, dia yang hari-hari monolog ke orang mau dilaporin, dia sendiri ngapain gitu loh. Ini kan jeruk makan jeruk namanya. Iya, memang Indonesia gawat. Indonesia kembali ke zaman purbakala, cara berpikirnya mundur. Pak Harun. Korek api, iya, makanya saya siap untuk di depan bicara tentang Yeshua, mau ditangkap mau apa, saya bukan cerita bohong. Saya pingin supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Kasihan mereka sangat susah. Kita orang yang bahagia. Apapun yang ada di dalam hidup kita, kita punya hikmat yang dari surgawi. Mereka kerontang, mereka kering, mereka nangis, mereka tuh hidup dalam kesesatan. Saya bisa mengetahui itu karena hari-hari saya lihat orang-orang banyak pengemis. Saya tawarin, kamu mau hidup jelas, nangis. Mereka dibodoh-bodohin, apalagi barusan ini ustadz yang menipu. Mereka ditipu, mereka dibodoh-bodohin. Ada yang ada di mana? Di pesantren, semuanya diwajibkan. Ini benar-benar dulu Bu, saya punya didoktrin. Pokoknya kamu pacaran sama orang Kristen, kamu buntingin. Setelah itu Islamin. Itu dulu. Jadi mereka betul. Yang penting banyak, tapi nggak berkualitas. Hidup mereka, maaf, neraka. Bahaya. Saya mau berkata begitu, saudara saya udah diselamatkan, teman-teman saya diselamatkan. Hari ini supaya ketika Rasul dikatakan hilangkanlah segala manusia kami, supaya mereka diselamatkan. Jadi harus memang kita bicara nih di tahun penantian, di mana tahun-tahun
sekarang bermunculan hamba-hamba Tuhan membicarakan tentang kebenaran, tentang Yeshua Hamasya, singa Yehuda dari timur sedang berkokok. Hari ini mereka kebakaran jenggot karena bertahun-tahun mereka dipenjara oleh namanya iblis, pemikir-pemikir gelap. Saya ngomong gitu kasihan memang. Hari-hari saya tuh ketemu dengan kelompok teman kami, tapi mereka mengakui, Pak Sabto dapat pewahyuan, amin. Ketika kita cerita, mereka bilang, jangan kenceng-kenceng cerita Yesus, tapi saya percaya. Karena tradisi yang sudah menempel di Indonesia, sehingga kita punya tradisi Arab, tapi saya percaya mereka juga akan percaya dengan namanya. Siapa Yeshua Hamasya? Amin, amin, amin. Berubah batu menjadi air bisa tuh. Iya, sebentar lagi Bu. Saya percaya. Yesaya 60 ayat 7 digenapi. Orang-orang Kedar, Lebayot, semua orang-orang akan menyembah dan menyembah-menyemarakan rumah keagungan. Terjadi. Nggak ada. Makanya saya sangat senang dengan apa yang disebut Injil. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Injil yang memberikan kami kekuatan. Injil lah yang menghidupkan kami walaupun kami tidak makan dengan makanan jasad atau makanan duniawi. Tapi Injil yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami diluputkan dari jahat, diluputkan dari kelicikan, diluputkan dari kesesatan. Itulah yang kami punya. Thank you, Yeshua Hamasya. Itu yang saya mau cerita sama orang. Amin. Terima kasih. Itu semangat tetap kita bawa. Soalnya ada mau nggak mau, Ibu Sofiatul ini sebagai orang yang menjadi panutan buat kita. Jadi saya harus berkata seperti itu. Beliau berkobar-kobar, kita harus berapi-api. Iya. Kalau saya berbusa-busa, Pak. Kalau saya berbusa-busa, Haleluya. Makanya saya jujur aja Bu, Pak Harun. Ya. Makanya saya apresiasi dan sama Ibu Sofiatul itu pengajarannya luar biasa Pak ya. Makanya saya bertanya-tanya. Jujur aja Pak, tadi saya udah bilang, makanya beliau ini salah satu apologet yang terhebat itu. Ini saya ngomong Pak ya. Saya bukan dia punya dari cara ngomongnya. Ini menurut Ibno apa? Ibno kan dari apalagi itu. Ibno Sofiatul gimana Ibno? Kamu sudah mulai mau ikut Yesus kan Ibno kan? Saya percaya Roh Kudus mulai menyentuh hatimu. Ibno. Kalau Ibu Sofiatul diberi karunia Esra. Oh, Ibno ada Ibno. Ya Ibno. Silakan Ibno. Halo, selamat malam. Ya, kamu selamat malam. Pak Ibno. Dia udah mau jadi makin lokal tuh. Gimana Ibno? Pak Rido. Ya, ini kapan ditutupnya? Dari tadi mau ditutup nambah mulu. Ya udah, tidak lagi berapi-api. Kalau lagi berapi-api jangan ditutup. Ini Ibno masuk pada bubar semua ini. Ya, enggak lah Pak. Pak Ibno. Memang dari tadi udah mau ditutup Pak. Pak Yuda kalau mau enggak ditutup Bu, kasih waktu Bu biar berbicara sebentar. Oh iya. Enggak, saya pikir gini loh Pak, apa namanya? Ya kalau menurut saya sebagai seorang muslim Pak, kalau menurut saya, saya pikir apa yang dibicarakan Nander, saya pikir tidak ada yang salah Pak. Kalau menurut saya loh Pak, kalau menurut saya kan gitu tidak ada yang salah kan memang karena apa memang yang dibahas adalah Alkitab. Biarin dia ngomong dulu. Gitu, Pak. Iya. Kalau menurut contoh kayak tadi kayak membahas Menahem Ali. Waktu itu di Kementerian Dolitan juga sudah diterangkan bahwa Menahem Ali adalah mualaf Pak. Itu dia dari tahun berapa kan pernah ikut retret juga, diterangkan juga apa namanya surat-suratnya gitu. Saya pikir makanya kita nanya kepada Anda semua, saya pikir mualaf ini kan emang fenomena yang ada Pak. Cuma kenapa harus kayak semacam ditakutkan itu kenapa? Gitu. Emang kami nggak pernah nakutin Pak. Tunggu Pak Ibnu, saya jawab dulu. Saya sangat menghargai mualaf karena kenapa? Dia masih dalam jalan kesesatan. Tetapi kalau Nandar itu baik, bagus, tapi nggak punya dasar menjelaskan dengan hal-hal yang benar. Sehingga merusak pengajaran-pengajaran yang bertahun-tahun dan berabad-abad bahwa Injil itu absolut, Tuhan yang hidup. Jadi saya menghargai juga Pak Ibnu. Kami juga banyak murtadin. Kalau kita mau lihat publikasi terbuka di Indonesia, toh nggak perbandingan di Indonesia pesat. Hampir 1 tahun sekitar jutaan orang menerima Yeshua Hamasya. Kenapa? Karena benar-benar mereka tahu Tuhan yang benar. Ini penjelasan dengan apa dasar iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Nah itu Pak Ibnu, jadi kami nggak memperpusingkan, tapi yang jelas kalau asbun bicara tanpa dasar membuat orang bodoh. Nah kalau bodoh satu orang nggak masalah, tapi kalau bodohnya masif, sekarang banyak orang bodoh di Indonesia Pak. Jadi saya sih hanya menjelaskan bahwa iman percaya sama Yeshua atau Yesus. Jadi nggak ada masalah ditakutin. Kami justru berani untuk bicara di depan pasar-pasar. Buka saya buat penginjilan
mereka pakai bahasa qasidah, kami undang semua, bahkan kami masuk. Karena mereka terima bahwa selama ini semua misterius Tuhan yang dicari, tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang kalian ataupun siapapun yang masih caci. Kenapa? Dulu saya juga caci maki, saya dulu pernah ngobrolin gereja, tapi ketika hari ini saya percaya Bapak Ibnu juga akan dijamah oleh Yesus. Nggak apa-apa Pak, jangan tinggalin Islam, tapi percaya Yesus. Saya percaya semua diberi iman. Terima kasih. Tambahin nggak Pak? Boleh, Enggak, silakan. Pak Ibnu, sebentar Pak Ibnu. Tunggu Pak Ibnu. Saya mau sampaikan dulu, kan tadi Pak Ibnu bilang, saya pikir sih Nandar itu nggak ada salahnya gitu. Iya sih kalau Pak Ibnu yang bilang. Soalnya saya masih ingat banget dalam masih telinga saya. Di telinga saya tuh masih terdengar sampai sekarang Pak Ibnu menantangin. Saya tantang seluruh Kristen di dunia untuk menyatukan Injil. Masa Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Bapak bilang begitu. Buat saya itu lucu banget Pak Ibnu. Bapak pede banget nantangin kami menyatukan Injil Matius, Markus, Lukas. Boleh saya jawab ya? Padahal jawab. Buat kami ada 4 itu. Buat kami itu adalah kejujuran. Memang begitu. Tapi Bapak tantangin, saya tantang semua orang Kristen seluruh dunia untuk menyatukan. Masa udah 2000 tahun nggak satu-satu, nggak jadi satu. Ya oke. Ya Pak Ibnu coba. Karena gini loh, Bu Hadasa. Muhammad aja bilang Yahudi dan Nasrani itu penebus dosa. Coba lihat itu hadisnya itu. Ya coba gini kasih kesempatan Ibnu. Aku pengen tahu ya. Menurut kamu mengapa Islam itu agama yang Oh ya udah kamu jawab dulu. Ya, jawab. Aja sekalian nanti saya jawab Bu Hadasa, Pak Sabto sama Bu Sofiatul. Coba deh, silakan deh. Jawab dulu satu. Silakan Ibnu. Bukan loh Bu, siapa Bu? Enggak, ini satu buat Bu Hadasa nih, Bu Hadasa ya. Karena gitu loh Bu Hadasa. Ini silakan Anda cek sendiri kan. Di beberapa atau denominasi Kristen ataupun Katolik pun kitabnya pun sudah berbeda kan Bu, contoh nih ya. Jumlah kitab yang dipercaya oleh Katolik itu pun berbeda dengan Protestan. Salah. Deuteronomika itu kitab sejarah, bukan firman Tuhan. Intinya gini loh Pak. Yang saya tahu kan, ada beberapa kitab ataupun bab yang tidak dipercaya di lingkungan Katolik ataupun Protestan ya. Saya bukan ahli bilang itu ya. Siapa bilang Protestan nggak percaya Deuteronomika? Kami nggak percaya. Kami cuma nggak memasukkan itu aja Pak. Cuma saya pertanyaan karena itu hanya kata-kata sejarah, itu bukan firman Tuhan, makanya nggak dimasukin. Nantangin kami untuk membuat jadi Injil itu 4-4-nya jadi satu. Kamu begitu pede kenapa? Itu dasar pemikirannya apa? Itu saya pengen tahu. Ya karena gini loh Bu, karena karena di Islam pun kan demikian Bu. Ketika memang terjadi di Islam kan memang Al-Qur'an itu adanya itu gitu loh Bu. Jadi saya pengen gitu. Cuma kalau memang tidak mungkin ya sudah nggak apa-apa. Karena peradaban kita memang berbeda Bu. Itu salahnya kamu. Karena kamu maunya kami kayak Islam. Kami nggak mau jadi kayak Islam Pak. Oke. Sekarang dia nggak salah Bu. Dia belum belajar. Dia belum tahu. Hari ini kalau kita lihat namanya filosofi tentang menanam, kita nggak usah berdebat keras. Bapak dengerin ada Pak Bu Sofiatul kenapa ya kan. Terus apa? Simpen aja kalau itu pun kalau menurut. Saya jawab dulu. Oke. Ya silakan. Terima kasih Pak. Bapak bisa jawab Pak. Jadi gini loh Pak. Ini mudah-mudahan yang nonton banyak nih. Mudah-mudahan Pak. Jadi gini Pak. Kita kan Muslim dan Kristen atau Katolik kadang di YouTube kan berdebat nih Pak, ya kan? Ya, oke, sampai oke lah kita namanya orang diskusi kenapa enggak kan gitu. Benar. Kan sama fenomena murtadin ataupun mualaf kan memang ada Pak, ya kan? Dan kualitas, saya bilang kualitas ya, kualitas manusia yang murtadin atau yang mualaf, saya pikir penonton melihat sendirilah. Kalau boleh tonton, silakan. Enggak sebentar Bu. Ya udah terus. Sebentar. Para penonton Kristiani silakanlah nonton aja di channelnya Yusuf Manuburu lah. Ya Anda nilai sendiri. Saya cuma bilang Anda nilai sendiri lah. Saya tidak bisa. Saya nggak perlu cuma gini. Ya udah terus. Seorang Muslim Pak melihat Kristiani atau Katolik Pak, itu jelas ada ayatnya Pak. Ya kan? Saya mau debat dengan Bu Sofiatul itu sampai kapanpun Pak. Ketika ayat itu masih ada, saya pikir dan insya Allah ya ketika emang hidayah memang tetapkan kepada hati saya tuh nggak akan terpengaruh Pak. Clear jelas gitu kan. Sekarang saya nanya ke Pak Sabto. Saya nanya ke Pak Sabto. Iya. Tunggu. Enggak apa-apa sekali nanya nanti jawab, Pak. Enggak, sekarang Anda nanya ke Pak Sabto. Ya. Anda dasar hukum Anda menyalahkan Muslim itu apa? Di Alkitab itu surat berapa ayat berapa gitu, Pak? Kalau boleh saya tanya, Pak. Kalau kita kan jelas ada hujahnya gitu. Contoh. Dan kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan di antara yang 3 atau apa ya, itu 3 itu kan. Terus tidak dibolehkannya kemudian menyembah Nabi Isa. Kan udah jelas Pak, makanya clear, saya pikir kita udah punya ayatnya gitu. Sekarang saya nanya ke Anda kemudian, misalkan Anda mau berdakwah saya nih, misalkan Pak Sabto, Anda pakai ayat apa Pak, melihat Muslim ini Pak?
memakai ayat apa di kitab itu? Iya, saya latar belakang keturunan Muslim. Tadi sudah saya jelasin, ada ahlinya Ibu Syafatul. Namun di dalam hakikatnya saya juga punya namanya sesuatu hikmat yang Tuhan kasih. Jadi kami nggak nyalain tentang apa yang dilakukan oleh orang Muslim, tetapi kami mendapatkan hikmat kebenaran yang kami dapatkan sudah 11 tahun. Dulu saya juga ngaji, tapi sekarang lafalnya sudah kurang seperti mungkin Bapak masih dalam dunia. Tapi saya juga dapat hikmat yang dari ketika saya ada di musola. Jadi saya nggak menjelaskan tentang hukum-hukumnya karena sejujurnya saya adalah keturunan dan kami adalah keluarga Muslim yang dasarnya dari turun-temurun. Makanya tadi saya bilang Muslim di Indonesia memang Muslim, tapi dasar pengertian tentang tulisan-tulisan yang tadi diperteguh oleh Ibu Syawat itu banyak yang nggak mengerti, termasuk saya. Tadi udah saya jelaskan. Itu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan bukan menyalahkan Nandar, tapi saya lihat kadang-kadang sesuatu yang dibolak-balik, yang itu-itu aja yang kami lihat. Nah, kalau saya perkuat dengan tim yang ada di sini, ketemu orang-orang seperti itu, kita nggak diajarin untuk berdebat, ya kan, debat kusir, hanya mempertanyakan apa yang tadi Bapak pertanyakan tentang hal yang seperti itu dengan saya. Itu jawaban saya, Pak. Nah, saya mau jawab nih sebentar sebelum Ibu Sofiatul ya. Ibno, kan kamu mengatakan dasar kamu menolak bahwa Kristen itu Yesus Isa itu adalah Tuhan. Dikatakan di dalam Al-Maidah itu kan, Al-Maidah 71 kalau nggak Al-Maidah 73 itu ya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, ya, sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kamu kan mengatakan seperti itu kan. Lalu telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, salah satu dari yang tiga. Itu kan ada di Al-Maidah kan. Lalu kamu mengatakan itulah ayat jargon buat kamu untuk menyatakan bahwa Isa bukan Tuhan. Tetapi kamu boleh-boleh aja, fine saja mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kamu mau mencari kebenaran, sekali lagi saya mau bilang, kalau kamu mau mencari kebenaran, menerima kebenaran, ayat itu juga sebetulnya nggak sah-sah banget. Karena apa? Karena dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu tidak pernah ada. Isa tidak pernah mengatakan kalau itu Isa itu adalah Yesus ya. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kalau kita runut-runut itu diambil dari Markus 2 berapa itu ya, dari kitab Markus. Tetapi itu bukanlah perkataan Yesus yang mengatakan dia punya Tuhan. Nah itu, ya, jadi itu artinya Muhammad salah kutip, ya, karena Isa tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Musa. Nah sekarang pertanyaan buat kamu, bagaimana mungkin ini wahyu Tuhan yang mengatakan Isa atau Yesus, ya, maksudnya Yesus itu mengatakan Tuhan itu Allah kita. Itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Musa untuk bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel dan Musa, Tuhannya orang Israel, Tuhannya Musa, bukan oleh Yesus. Adapun yang di kitab Markus itu Yesus hanya sedang membaca ayat itu. Nah, pertanyaannya, kalau kamu percaya bahwa itu adalah wahyu Tuhan, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa salah-salah ambil ayat gitu loh? Ya, istilahnya jadi ayat itu tidak sah-sah banget karena dalil yang dipakai untuk menyangkal juga salah gitu loh. Ya, kalau Isa itu dirujuk kepada Yesus. Lalu dikatakan telah kafirlah Isa, orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan karena salah satu dari yang tiga. Sejak kapan kami punya Tuhan itu tiga gitu loh. Dalil yang dipakai pun salah gitu loh. Ya, jadi kamu nggak bisa mengatakan itu sah karena dalil yang dipakai pun salah untuk mengatakan Isa bukan Tuhan dengan dalil yang salah, dalil yang tidak tahu. Ayo coba Ibu Sofiatul, apakah Tuhan kita tiga? Apakah Yesus mengatakan Tuhanku, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Sebentar saya potong Bu Uti, sebentar saya potong Bu Uti. Jadi gini lah Bu Uti. Ketika tiga ataupun satu, ya kan, tiga ataupun satu itu sudah diinterlock Bu, namanya diinterlock dalam Al-Quran bahwa ketika memang Anda menyebutkan, misalnya oke lah satu Isa yaitu saya di Islam itu sudah ada ayatnya Bu. Gitu. Saya tidak mau berdebat tentang urusan Kristiani, itu urusan Anda lah, mau tiga ataupun satu. Yang saya tanyakan adalah ketika mungkin Anda mendakwahkan bahwa kemudian Anda adalah agama yang benar misalkan ya kan. Misalkan kemudian Anda Islam itu salah, itu dasarnya itu apa gitu loh. Saya pengen belajar Kristen nih. Ibnu kamu sebentar Bu. Misalkan Bu Utin, Ibnu kamu dibaptis. Oke Bu. Dasarnya apa Bu kalau saya salah? Kan nanya gitu dong Bu. Ya kan benar ya? Amin. Ibu Syafatul tuh udah kasih waktu. Benar ya? Salah. Ibu didik, anak didiknya Ibu Syafatul tuh. Karena begitu. Injil palsu. Karena bagi saya pikir Islam itu udah best of the best begitu. Ya. Jadi Pak itu palsu. Halo. Ya, silakan. Sekarang ya silakan siapa itu yang ngomong, silakan. Ya, jadi gini Pak itu, di dalam ajaran kekristenan baik di dalam Alkitab pun sekalipun tidak ada menyinggung yang namanya Islam karena Islam belum ada. Jadi kalaupun ada di dalam Al-Qur'an mengenai
tentang ke Nasranian, tentang ke gerejaan, tentang ke kekristenan, ya itu ya salahnya di mana kita nggak tahu, saya nggak tahu ya kan, karena di dalam ajaran kekristenan untuk mendakwah ke arah-arah agama lain khususnya Islam tidak ada. Jadi kalaupun ada dasarnya Bapak berkata untuk berdakwah, Bapak mau berdakwah tentang Isa bukan Tuhan, ya itu mungkin dasar dari Bapak. Kalau Bapak bertanya apa dasar kekristenan berdakwah tentang Islam, tidak ada, karena tidak diajarkan, agama Islam itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu aja Pak. Oke, boleh saya jawab Pak? Lanjut. Ya jadi gini Pak Rido. Ya jadi kan sebenarnya kan kitab suci itu kan bagi kita ya itu kan sebagai tuntunan nih Pak. Jadi kan ketika seorang manusia yang diciptakan butuh sebuah tuntunan, maka Tuhan pun kan menurunkan sebuah rasul atau nabi lah untuk menuntun manusia ini kepada jalan kebenaran gitu Pak. Saya mohon maaf ketika Pak Rido bilang, Islam itu nggak ada Pak di kitab Pak, di Alkitab loh. Seharusnya ada dong Pak, kan itu kitab tuntunan manusia. Misalkan Islam disamakan dengan penyembah berhala misalkan. Islam itu disamakan ke penyembah berhala Pak. Ini ayatnya Pak. Nah itu kan dasar Pak. Berarti ternyata Islam menurut Anda penyembah berhala. Bagi saya berhala yang mana nih? Kan saya nanya gitu Pak. Enggak, mungkin gini Pak Ibnu, yang dijelaskan oleh beliau ini begini, di Alkitab sejarah-sejarah dari Muslim itu nggak tertulis karena Injil lebih dulu, baru 600 kemudian keluarlah tentang sejarah masa ya kan yang dianut oleh Muhammad, begitu maksudnya. Jadi Pak beliau tadi mau ceritain tentang ini nggak ngerti dasarnya dari mana gitu. Mungkin seperti itu yang disampaikan tentang bahasa beliau tadi, gitu Pak. Ya, terima kasih. Pak Ibnu, saya cuma mau tambahkan satu Pak ya, semua orang mengaku dirinya benar. Bapak juga mengaku dirinya benar. Sebenar-benarnya Bapak mengaku mengklaim bahwa agama Bapak paling benar, kami pun sama seperti itu. Yang membedakannya adalah bukti-bukti data otentik yang menyatakan bahwa apa yang kami klaim itu adalah kebenaran. Semua klaim itu harus dibuktikan Pak. Semua orang boleh mengklaim, tetapi jika klaimnya itu tidak ada buktinya, itu artinya cuma mengaku. Tetapi kami mempunyai kami mempunyai semua bukti-bukti data-data kebenaran itu. Kami didukung oleh bukti-bukti, bukan cuma mengklaim wahyu-wahyu. Itu loh Pak. Dari situ Bapak bisa mengambil kesimpulan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang dilengkapi dengan bukti-bukti, bukan cuma klaim, mana yang cuma ngaku-ngaku. Itu loh Pak. Itu dari situ Bapak bisa mengambil kesimpulan mana yang benar, mana yang salah. Ya, saya jawab Bu ya. Bu, itu saya jawab boleh Bu ya? Ya, silakan. Iya, jadi gini loh Bu, saya pikir saya orangnya simpel ya. Saya pikir ibaratnya saya main enak saja lah, main santai gitu kan. Misalkan Buti kan tadi kan, Ibu kapan dibaptis? Oke Bu, dibaptis. Kan saya bilang gitu kan. Cuma kan saya nanya, bercanda. Dasarnya apa sih Bu, saya itu harus dibaptis kan gitu Bu. Itu karena kamu harus menyembah Yesus. Bagi saya Bu, bagi peradaban Muslim, ya yang mana Bu, Yesus itu adalah Isa dari Bani Israel, ya kan? Itu mohon maaf ya, itu adalah seorang nabi gitu kan. Bagi saya gitu kan. Nah, misalkan Bu Uti tetap bersikeras, enggak, ya udahlah sekarang aja Bu, saya butuh ayat dong Bu untuk menerangkan bahwa saya ini salah. Kenapa nih Bu ya? Karena saya pun menyembah Tuhan. Tuhan pun bagi saya bukan berhala. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, pencipta matahari. Kemudian yang berkuasa di hari kemudian ya setelah kiamat. Kita pun menyembah itu setiap hari Bu. 5 kali, 17 kali kita sujud gitu loh. Makanya kan caranya kepada Anda. Ya, Bu, saya salah tadi gampang sekali kalau saya bilang sama Bapak, gampang sekali untuk mengetahui apakah Bapak ada di jalur yang benar, ada pada jalan yang benar, tidak hanya mengklaim. Ya itu tadi saya bilang Pak, bisa dibuktikan gitu loh Pak. Ada untuk kesaksian Bapak masuk di persidangan. Contoh Bu ya. Buktinya minimal 2 orang saksi. Nah kalau kami ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan itu terpenuhi semua Pak. Itu masalahnya. Kalau di tempat Bapak minim bukti bahkan tidak ada. Sebentar. Kita cek aja Ibnu dari awal. Ya, dari turunnya wahyu. Nabimu mengatakan ada kitab turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Ada kitab turun dari surga, diperlihatkan dalam mimpi sehingga dia lupa itu kapan. Ya, makanya kamu disuruh mencari di dalam 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, malam-malam yang ganjil karena dia lupa. Sedangkan turunnya 10 perintah Allah itu disaksikan oleh seluruh bangsa. Gini. Ya, satu hal begini. Kamu untuk membedakan Allah yang asli dengan Allah yang palsu itu gampang. Kamu nanti baca, Buti bisa tampilkan ayatnya nggak, Ulangan 4 ayat 32. Tampilkan di layar Bu. Allah bangsa-bangsa lain selain Allahnya Israel, saya kasih tahu kamu ya Ibnu, termasuk Allahnya bangsa Arab, itu adalah berhala pagan, bukan Allah yang sejati. Itu adalah Allah hasil perenungan di bawah pohon korma. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, saya menyembah dewa langit, namanya dewa Angki, saya menyembah namanya dewa Baal, saya menyembah namanya dewa Sungkokong, dewa monyet, saya menyembah namanya dewa matahari yang katanya lahir 25 Desember, itu tidak ada. Dewa Zeus itu kapan? Itu Allah hasil perenungan di bawah pohon korma.
Tetapi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Gampang, Bu, bisa dibaca, Bu, Ulangan 4 ayat mulai ayat 32 sampai... Di zoom lagi, Bu Uti. Coba hurufnya di zoom lagi, biar, ya, itu kecil. Biar yang di rumah bisa lihat. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? 32, ayat 33-nya ya. Ya, ayat 33. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ayat 34-nya. Ya, 34. Atau pernahkah suatu Allah, Allahnya huruf kecil ya, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Nah, ini Stop. Ulangan 4 ayat 32 sampai 34. Ini menyatakan Allahnya Israel itu bukan Allah khayalan. Ya, tapi Allah yang menyatakan dirinya dengan kekuatan, dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan tangan yang teracung. Kalau kamu baca yang namanya di kitab Keluaran, kamu baca yang namanya 10 tulah. Ya, 10 tulah bagaimana Tuhan menghukum ilah-ilah bangsa Mesir. Ya, dia menghukum dengan kegelapan, dia menghukum dengan segala macam. Terakhir dia menghukum dengan anak sulung, matinya anak sulung, mulai dari anak sulungnya Firaun sampai anak sulungnya binatang. Itu nyata. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, itu nyata. Sehingga bangsa-bangsa Kanaan yang mendengarnya takut dan gemetar. Ketika Allahnya Israel menyatakan dirinya di tengah-tengah di Gunung Sinai, sehingga orang Israel menyatakan, jangan Tuhan bicara dengan kami, nanti kami mati. Mereka meminta seorang nabi. Itu yang pernah Bu Uti juga sampaikan, ya, di Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Jadi Ibnu, pertanyaan saya adalah, ketika Allahnya Israel itu begitu nyata, begitu bisa dirasakan, mereka semua rebah, bahkan mati ketika mereka masuk ruang Maha Kudus dalam kondisi berdosa. Allahnya Israel itu nyata. Hadir Abraham, sebentar, kamu jangan potong aku. Allahnya Israel yang ada di dalam Taurat itu nyata. Adam bercakap-cakap bersama dengan Yahweh. Abraham duduk makan bersama-sama dengan Yahweh. Yakub berkumul dengan Yahweh. Sekarang pertanyaan saya, Allah yang di Yerusalem, yang namanya kekal di Yerusalem, yang sehingga bangsa-bangsa lain gemetar kepada orang Israel, ya, dia menyatakan dirinya dengan kuat kuasa. Kapan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah ini menyatakan dirinya di Ka'bah? Nggak pernah. Boleh saya jawab? Never. Ya, silakan jawab. Never. Oke, ini jadi menarik ya. Jadi gini Bu Sofiatul. Anda tadi menyebut Allah bangsa Israel, ya kan? Berarti kan kita merujuk kepada perjanjian lama, Bu, ya kan? Karena betul. Sebentar, ya kan? Karena gini, kalau kita bicara sejarah kan perjanjian baru kan itu kan berarti kan setelah Yesus atau Nabi Isa gitu kan. Nah, kalau Anda tadi bilang apa? Nah, kamu jangan menyimpang ke sana dulu. Yang saya tanyakan adalah, kamu jangan menyimpang ke sana dulu. Yang saya tanyakan adalah kapan Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dirinya, kapan nabimu melihat Allah? Iya kan? Jadi sebentar ya, sebentar. Jadi gini. Tadi kan Anda menyebut bahwa ini kan berarti Israel. Mic-nya kurang baik loh, Itno. Ini mic-nya siapa ya yang bunyi? Ini Pak Arjuna, mute ya Pak Arjuna. Malam Pak Arjuna, saya mute dulu Pak Arjuna. Ya, silakan. Ya, udah Bu ya, lanjut ya. Ya. Ya, jadi gini loh, Bu Sofiatul. Anda kan tadi kan mengenai Allahnya Israel gitu kan. Malah saya kan jadi bingung loh Bu, ketika Anda berkata seperti itu, karena kan orang Israel sendiri sekarang gitu kan, itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Padahal tadi Anda menyebutkan Allahnya Israel itu seperti itu gitu kan. Cuma kan loh sekarang orang Israel aja sekarang tidak mempercayai yang manusia itu Mesias itu sebagai Tuhan kok kan itu ya kan. Yang kedua belum sebentar Pak, yang kedua sebentar. Kalau Bapak pernah sensus semua penduduk Israel dari bayi sampai kakek buyut, baru Bapak bisa bilang semua nggak percaya. Ya kan, enggak tadi kan yang kita ngikutin Ibu Sofiatul aja Pak. Ya kan, tadi Bu Sofiatul kan belum gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak, biarin dia jelasin dulu. Oke, sekarang satunya gini deh, ke Bu Sofiatul. Intinya saya tangkap adalah Muhammad itu salah, bener nggak? Muhammad itu salah, bener nggak? Pertanyaan saya bukan begitu Pak. Ada keliru. Pertanyaan saya adalah Allah yang disembah Muhammad ini loh. Apakah Allah yang sejati? Orang nggak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah. Bahkan ketika batu hitam dicuri oleh Al-Qurmuti dibiarkan saja, padahal pada waktu itu Ka'bah masih menjadi tempat penyembahan berhala. Kenapa batu hitam di surat Al-Fil surat 105 ketika Al-Qurmuti mencuri batu hitam ini? Kenapa? Ketika di surat Al-Fil surat gajah ya surat 105 itu katanya Allah melindungi dari serangan Abraha. Padahal pada waktu itu Ka'bah masih merupakan tempat penyembahan berhala. Sedangkan batu hitam pada zaman Islam ketika sudah dibersihkan ya Ka'bah itu dari berhala, kenapa bisa dicuri 23 tahun oleh Al-Qurmuti? Allah itu nggak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah, Pak. Itu pertanyaan saya. Sedangkan Allah Israel, bentar.
Allah Israel itu Allah yang menyatakan dirinya. Bahkan kalau Bapak makanya baca kitab Taurat dulu supaya Bapak ngerti ketika Musa disuruh membuat Mishkan atau tabernakel di mana Allah Israel itu Shekinahnya ada di antara tengah-tengah umatnya. Jadi kerinduan Allah itu adalah berdiam di antara umatnya. Sedangkan Allah Bapa tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya. Ini aneh. Jadi gini Pak Ibnu, ketika kita menyatakan sebentar, Bapak jangan jawab dulu kalau saya terangkan. Ketika orang Kristen menyatakan kita menyembah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, gampang buktinya Pak. Kitabnya kita jadikan satu. Perjanjian lama tanah orang Yahudi dijadikan satu dengan perjanjian barunya orang. Gampang kita menyembah Allah yang sama. Tetapi kisah Quran Anda, mengapa tidak bisa dijadikan satu dengan Alkitab? Karena isinya bertentangan, bahkan bertolak belakang. Jadi tidak mungkin Allah yang sama mewahyukan dua kitab yang berbeda. Ya. Dan Allah yang di dalam Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya dengan kuat kuasanya. Dikatakan dia bersyekinah, dia berkemah di antara manusia. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging dan diam atau bertabernakel di antara kita. Kemudian di dalam kitab Wahyu nanti dikatakan Allah, Yerusalem baru, Wahyu 21, turun. Allah berdiam di antara kita sehingga Yesus mengatakan, kalau kamu setia sampai akhir nak, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku dan aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Jadi dari kitab Kejadian kita melihat Allah berdiam di antara manusia di Taman di Eden. Ya, kemudian di dalam tabernakel Musa di dalam Taurat, Allah mengatakan dia bersyekinah di tengah-tengah umat Israel. Di dalam Yohanes 1:15 Yesus mengatakan dia firman yang menjadi manusia dan bersyekinah di tengah-tengah kita. Yesus itu tubuhnya adalah bait suci, Pak. Makanya ketika Yesus mengatakan robohkan bait suci dan aku akan membangunnya dalam 3 hari, yang dimaksudkan adalah tubuhnya ketika dia akan bangkit. Yesus itu adalah seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam dia. Dia adalah Allah dalam rupa manusia, 1 Timotius 3 ayat 16. Dia Allah dalam rupa manusia. Sebentar Pak Ibnu. Ya, kemudian di kitab Wahyu, Tuhan sekali lagi bersyekinah, berdiam di antara umatnya. Saya bingung, Allah Subhanahu wa taala kok tidak bisa tinggal di tengah-tengah kita, bahkan tidak bisa berbicara kepada manusia. Kan ini aneh. Jadi Allah yang Bapak sembah itu tidak nyata, Pak, bukan yang real. Bapak tidak bisa kontak dengan Allah Bapak. Kenapa? Karena Allah Bapak tidak nyata. Nabi Bapak saja tidak pernah bicara dengan Allah Bapak. Nabi Bapak tidak pernah ketemu dengan Allah, sedangkan semua para nabi di dalam Alkitab itu bertemu dengan Tuhan. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dia memberikan kita 2 parakletos, yaitu 2 penolong, yaitu Sang Firman dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, Pak, kapan Allah Bapak Subhanahu wa taala negeri Mekah pemilik Ka'bah menyatakan dirinya? Oke, boleh saja Bu ya. Ya. Sebenarnya gini loh Bu Sofiatul, sebenarnya jangan sebenarnya, gini loh. Allahnya orang Israel itu ketika menyatakan dirinya, orang-orang lebah, Pak. Mereka merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, orang menjamah ujung jubahnya sembuh. Orang kusta sembuh, orang buta dicelikan. Itu artinya Allah bersyekinah di tengah-tengah kita. Allah berdiam di antara kita. Pertanyaan saya, Allah Subhanahu wa taala ini loh Pak, kapan orang pagan Quraisy melihat Allah seperti orang Israel melihat Tuhan bicara dengan dia di Gunung Sinai? Kapan orang pagan Quraisy melihat Allah, Pak, menyatakan dirinya di Ka'bah? Ka'bah katanya Baitullah, katanya rumah Allah. Sedangkan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang ada di Yerusalem, ketika dia memberkati bait suci Yerusalem, dia menyatakan kuasanya. Bapak baca di kitab Tawarik. Ketika dia menyatakan kuasanya, orang-orang rebah. Kenapa? Mereka tidak mampu memandang kekudusan Allah. Jadi hadiratnya bisa dirasakan, nyata, real bisa kamu pegang. Pertanyaan saya, kalau Mekah adalah rumah Allah Bapak, kapan Allah Bapak menyatakan dirinya di Ka'bah? Oke, boleh saja ya. Ini ada bunyi apa ini Bu? Nggak enak Bu. Ya, kenapa sih dengung-dengung Ibnu punya? Ibnu, dengung-dengung. Ya, tolong dibetulin Ibnu. Nih saya mau tambahkan dulu ya Ibnu ya. An-Naba 37, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, keduanya yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Nah itu dia Pak. Wow. Jadi lah dia keluar dia. Enggak ada. Oh bukan, belum, masih ada. Jadi Allah Bapak itu tidak pernah berkontak dengan manusia, nggak seperti Allah di dalam Alkitab, Pak. Bapak tidak bisa kenal Allah Bapak. Artinya Allah Bapak itu hanya satu teori. Perenungan di bawah pohon kurma, sama seperti Allahnya bangsa-bangsa lain. Mereka punya Allahnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka merenungkan di bawah pohon kurma. Kalau ada Allah, kira-kira seperti apa? Oh, seperti Dewa Zeus, Dewa Petir. Oh, seperti Dewa Baal, dia berkuasa di Gunung Sepus, di Gunung Sephon. Oh, seperti Dewa Angki, Dewa Langit. Oh, seperti dari Sungai Nil. Itu mereka hasil perenungan, Pak, di bawah pohon kurma. Pertanyaan saya, Pak, Allah Bapak tidak memenuhi kriteria Ulangan 4 ayat 32 sampai 34, di mana Allah Israel itu real nyata. Makanya semua bangsa-bangsa takut dan menyembah Allahnya Israel. Kapan Ka'bah sebagai rumah Allah menyatakan dirinya di Ka'bah? Kapan orang pagan Quraisy melihat Allah Bapak? Seperti orang Israel melihat Tuhan di Gunung Sinai. Oke, boleh saja Bu. Ya, silakan. Ya. Saya, jadi inilah Bu Sofiatul. Itulah kehebatan dari salah satu mukjizat Nabi Muhammad gitu kan. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh dari Allah
dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, Bu. Jadi ketika Abu Sufyan Nggak nyambung. Pertanyaan saya begini. Kamu nggak nyambung. Dulu. Pertanyaan saya begini, kamu nggak jelas. Kitab katanya. Kamu kan menyatakan kalau Islam salah, salahnya di mana? Kalau Kristen benar, benarnya di mana? Saya kembali kepada esensi daripada Allah. Allah Israel satu-satunya, saya ngomong ya, satu-satunya Allah yang pernah menyatakan dirinya di antara manusia dengan tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Pertanyaan saya, kapan itu Dewa Matahari itu pernah datang ke bumi? Kata kami, lahir bidane sapa? Kata kami, Dewa Zeus itu loh kapan pernah nyamber petir orang pakai tongkat Dewa Zeus? Allah itu Allah, bangsa-bangsa lain itu hasil perenungan di bawah kurma. Tidak nyata mereka, nggak pernah menyatakan dirinya. Beda dengan Allahnya Israel. Makanya Allahnya Israel menyatakan tidak ada Allah sebelum aku dibentuk dan tidak akan ada Allah sesudah aku. Akulah satu-satunya Allah dan satu-satunya juru selamat. Pertanyaan saya, kapan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, menyatakan dirinya di Ka'bah dengan tanda-tanda dan kuasa? Menampakkan diri. Halo, ya. Saya jawab ya. Jadi gini, Bu Sofiatul. Itu kan sebenarnya sudah bisa dirasakan, Bu. Dari penciptaan matahari, dari penciptaan bumi, dari penciptaan bulan, dari penciptaan itu semua agama mengimani. Itu yang ciptain itu Yahweh. Biarkan dulu Ibnu bicara. Ya, ini dengungnya ini luar biasa juga ya. Silakan Ibnu. Kayaknya Ibnu cabut dulu deh itunya deh, headsetnya. Biasa kalau ngomong sama saya, kalau muslim mesti begitu, Bu. Ada jinnya yang ngamuk biasanya. Ya, Ibnu. Ada jinnya. Iya, karena HP-nya one way begitu, HP-nya Ibnu begitu. Itu biasa itu kalau ngomong sama saya mesti gitu. Enggak, masih begini enggak? Ya. Masih dengar enggak? Masih ada, masih. Yaudah, saya pindah ke laptop ya. Ya, pindah. Oh ya, silakan. Ya, pindah laptop aja. Ya, lanjut yang lain. Iya, makanya tadi saya bilang ya, kalau mau tahu kebenarannya lengkap dengan bukti-bukti, dengan data real, dengan data rekam jejaknya ada dibuktikan. Salam, selamat malam. Salam. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, saya sedikit aja. Tadi memang apa salahnya katanya gitu. Begini loh Ibnu kalau masih mendengar ya. Di Matius 24 ayat 1 sampai 51 itu Yesus mengatakan setelah dia itu tidak ada lagi nabi. Jadi setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi dan akan datang nabi-nabi palsu. Begitu, yang mengaku nabi. Lalu kalian selalu katakan itu ditujukan kepada Paulus. Paulus itu kami tidak mengatakan dia nabi. Begitu. Dia rasul saja gitu. Dia tuh seorang murid. Itu rasul seperti Rasul Petrus itu rasul juga, bukan nabi ya.